Apakah sudah terselesaikan? Menatap pemandangan di depannya, Du Fei tersenyum tipis, lalu tatapannya tertuju pada mayat White Walker. Sesaat kemudian, ia sedikit mengernyit. Dalam pandangannya, ia melihat aliran cahaya redup mengalir keluar dari tubuh White Walker yang layu, dan akhirnya membentuk bola cahaya aneh, yang kemudian melayang di atas mayat tersebut. Ledakan. Saat Du Fei meledakkan White Walker, ia melihat sisi lain. Lu Yu pun menamparnya sambil tersenyum, lalu melihat White Walker di depannya juga hancur berkeping-keping. Kemudian ia melihat White Walker mengangkat jari kanannya pelan-pelan, dan bola cahaya yang muncul dari mayat itu langsung jatuh ke tangannya. Melihat pemandangan ini, meskipun Du Fei masih sedikit bingung, ia juga mengerti bahwa bola cahaya ini mungkin berguna. Karena itu, ia melambaikan tangan kanannya dan segera mengambil bola cahaya itu dengan hati-hati, lalu mengamati sekeliling. Haha, kemampuan Tuan Du Fei sungguh mengesankan. Awalnya kupikir akulah yang paling cepat menyelesaikan masalah, tapi ternyata kaulah, Tuan Du Fei. Melihat tatapan Du Fei, Lu Yu tiba-tiba tersenyum tipis. Kau terlalu baik, kalau bukan karena bantuan Dannu, aku mungkin masih kesulitan sekarang. Mendengar senyum setengah hati Lu Yu, Du Fei sedikit mengernyit, lalu berkata dengan ringan. Bukan begitu cara mengatakannya, selama kau bisa menyelesaikan masalah, itulah kemampuanmu. Du Fei, dengan bakatmu, jika kau tidak membasmi seseorang dari Sekte Junwuku, aku pasti sudah merekomendasikanmu kepada ketua sekte. Sayang sekali, Lu Yu menatap Du Fei sejenak, lalu berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali, dia hanya berkata dengan ringan. Meskipun Guyun yang kau basmi hanyalah sosok kecil. Tapi aku pun tak berani menyinggungnya karena latar belakangnya. Tapi lagi pula, kau berhasil memecahkan masalah si pembuat onar ini, dan banyak orang di sekte mengagumimu, hehe, kau tak perlu bingung. Guyun berasal dari sekte luar, dan aku dari sekte dalam. Jika dia mati, tentu saja akan ada yang mencari keadilan untuknya. Jadi, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Jika aku ingin bertindak, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Seolah mendengar sesuatu yang lain dalam kata-kata Du Fei, Lu Yu menyeringai tipis, lalu berkata dengan ringan. Bagaimana dengannya? Mendengar ini, tatapan Du Fei perlahan menyapu dan kemudian jatuh pada Long Aotian, yang hendak mengalahkan White Walker. Dia identitas kakak senior Long. Kau tidak pantas mengetahuinya dengan statusmu. Tapi karena kita bisa rukun, kukatakan satu hal. Sebenci apapun kau dengan keluarga Yun Sui Long dan kakak senior Long, kusarankan kau untuk menyerah. Karena, latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang sepertimu. Apalagi kau, bahkan jika kepala keluarga Yun Sui Dumu bertindak, aku khawatir itu hanya akan menjadi akibat dari tindakan orang tua asuh. Tatapan Lu Yu tertuju pada Long Aotian. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berbicara dengan lembut. Benarkah? Du Fei terkekeh pelan, tapi bahkan jika aku tidak memprovokasinya, apakah menurutmu keluarga Yun Sui Long akan membiarkanku pergi? Hehehe, kali ini, Lu Yu tidak banyak menjelaskan. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan lembut, benua Xuanwu sangat luas. Dinasti Daan kita hanyalah sudut kecil. Mungkin, pergi juga pilihanmu. Aku, Lu Yu, selalu mengagumi bakat, tetapi aku juga punya pendirian sendiri. Itu saja yang ingin kukatakan hari ini. Mau mendengarkan atau tidak, terserah padamu, Tuan Du Fei. Setelah mengatakan itu, Lu Yu tidak lagi menatap Du Fei. Ia hanya menginjak tanah dan langsung mendarat di tepi kolam, sementara tatapan anehnya perlahan jatuh ke dalam kolam. Apakah masih banyak orang baik di Sekte Junwu? Du Fei menertawakan dirinya sendiri setelah melihat pemandangan ini. Tidak peduli siapa orang Junwu Zong ini, pria aneh berpakaian hitam itu, Long Aotian ini. Bagaimanapun, tidak ada ruang untuk kompromi di antara kedua belah pihak. Mungkin, seperti kata Lu Yu, pergi adalah solusi. Tapi apakah dia akan pergi begitu saja mengesampingkan hal-hal lain? Aku mungkin tidak akan pernah melepaskan ayahku, yang hidup atau matinya tidak diketahui. Dan karena itu, bahkan jika Long Aotian ingin berdamai denganku, mungkin tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Pembalasan dendam seluruh keluarga, tak terdamaikan. Ledakan. Di bawah tatapan Du Fei, Long Aotian akhirnya melancarkan pukulan, dan seni bela diri yang sangat kuat langsung menghancurkan White Walker di depannya menjadi debu. Sesaat kemudian, sosok Long Aotian perlahan muncul di tengah kepulan asap dan debu. Mungkin merasakan tatapan Du Fei, Long Aotian berbalik dan tersenyum acuh tak acuh, lalu menginjak tanah dan mendarat di tepi kolam. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya,
lalu tatapannya menyapu keempat kelompok lain yang sedang bertarung. Di bawah pengawasannya, berkat koordinasi diam-diam, White Walker yang tersisa dikalahkan satu persatu. Namun, mereka tidak sesantai Du Fei dan tiga lainnya, dan masing-masing tampak sedikit malu. Apakah sudah selesai mendengar tak ada lagi suara perkelahian di belakangnya? Lu Yu perlahan menoleh dan melihat orang-orang itu sudah berhenti, lalu tersenyum tipis. Masalahnya terpecahkan, dan hal berikutnya yang harus dilakukan tampaknya adalah menuai manfaatnya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhou berjalan ke arah Du Fei dengan sedikit malu, lalu menggertakkan giginya dan berkata. Dia juga memegang bola cahaya di tangannya, dan jelas bahwa dia telah membayar harga yang sangat mahal. Hehehe. Mungkin hanya orang-orang dari Sekte Jun Wuku yang mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah mengapa Sekte Jun Wuku selalu memiliki bagian dari Xuanbing Lingkuan. Mendengar seseorang bertanya, Lu Yu tersenyum tipis, bertepuk tangan, dan berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Du Fei menatapnya perlahan dan berkata dengan ringan. Kalian semua memperhatikan bola cahaya di tangan kalian. Entah apa itu, tapi sepertinya itu sangat penting untuk berendam di mata air roh Xuanbing. Qianzong di sini berbeda dengan di tempat lain, tampak agak keras. Hanya bola cahaya di tangan kalian yang bisa menyaring faktor-faktor keras di dalam Qianzong. Hehehe, tanggung jawab Sekte Junwu kita berakhir di sini. Manfaat apa yang bisa kalian dapatkan tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Setelah itu, Lu Yu meremas tangan kanannya, langsung menghancurkan bola cahaya di tangannya. Saat bola itu hancur, bola cahaya itu langsung menyelimuti seluruh tubuhnya seperti selaput. Setelah diselimuti oleh selaput cahaya ini, Lu Yu tersenyum lembut, lalu menginjak telapak tangan kanannya, dan sosoknya langsung jatuh ke dalam mata air roh Xuanbing. Engah. Saat berikutnya, Long Aotian tersenyum tipis, menghancurkan bola cahaya di tangannya, dan melangkah ke Xuanbing Lingkuan tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan ini, Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit, lalu perlahan melirik orang-orang dengan ekspresi berbeda. Untuk sampai sejauh ini, semua orang bisa dibilang mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup itu. Bagaimana mereka akan mendistribusikannya selanjutnya tampaknya berada di luar kendali Du Fei. Oleh karena itu, setelah menghela napas, Du Fei menghancurkan bola cahaya di tangannya, lalu perlahan berjalan ke mata air roh Xuanbing. Saat Du Fei melangkah masuk, meskipun hanya selangkah, dia langsung merasakan ada energi yang sangat kaya mengalir di udara, seolah-olah dia bisa mendapatkan manfaat tak terbatas hanya dengan menarik napas. Ini aura Yanzong. Merasakan perubahan ini, Du Fei menatap air kolam di bawah kakinya, yang tampak normal, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Setelah Du Fei masuk, Zhou Ru, Meng Bai, Du Xuan dan Sui Yao juga segera masuk perlahan, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Jelas, berapapun harga yang mereka bayarkan di luar untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk, setidaknya pada saat ini, mereka tidak akan menyesalinya. Melihat ketujuh orang itu telah masuk, Lu Yu, yang berdiri di tengah kolam, tersenyum tipis dan berkata, karena semua orang sudah memutuskan, maka sesuai aturan, ada 7 warna air di sini, dan setiap orang menempati satu sisi. Demi keadilan, kalian boleh menempatinya terlebih dahulu. Sedangkan energi yang tersisa, itu milikku, Lu Yu. Saat ini, Lu Yu tampak seperti seorang pemimpin, dan kata-katanya tidak terdengar menyinggung. Oleh karena itu, semua orang yang hadir dapat menerima kata-katanya. Maka mereka melangkah ke tanah satu persatu dan menempati genangan air secara acak. Du Fei juga melangkah ke tanah dan menempati genangan air biru yang paling dekat dengannya. Melihat semua orang telah memilih kolam terdekat, Lu Yu tidak banyak bicara, hanya berkata, juga, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Jika ada konflik di sini, selama itu tidak memengaruhi penyerapan Qianzong saya tidak akan mempermasalahkannya. Namun, saya juga menyarankan Anda untuk tidak mencari masalah. Lagi pula, kesempatan untuk berkultivasi dengan damai seperti ini jarang bagi kita. Setelah berkata demikian, dia menatap Du Fei dan Long Aotian dalam-dalam, lalu perlahan duduk bersila. Selama tidak ada yang menggangguku, aku tidak akan membuat masalah, kata Du Fei tenang, lalu perlahan duduk bersila. Meskipun ia tidak ingin Long Aotian mendapatkan keuntungan seperti itu, Yanzong Qi sangat penting baginya, jadi menyerapnya adalah prioritas utamanya. Tentu saja, jika seseorang begitu buta hingga ingin merusak keberuntungannya, ia pasti tidak akan sopan. Di sisi lain, Long Aotian tersenyum tipis dan tidak berbicara, tetapi sedikit rasa dingin terpancar di kedalaman matanya. Jelas, dia tidak ingin Du Fei mendapatkan energi Yanzong dengan mudah.
Yang lain sepertinya juga merasakan atmosfer ini, tetapi saat ini, tidak ada yang berbicara. Sebaliknya, mereka segera duduk bersila dan perlahan menyerap energi Yanzong. Semangat Yanzong. Soal kenaikan pangkat ke Wuzong, saya khawatir tak seorang pun berani menghela napas lega. Setelah melirik sekilas ke arah Long Aotian, Du Fei perlahan menutup matanya. Kemudian, tanda di tangannya perlahan berubah, dan seketika aura Yanzong yang kaya di air kolam di bawahnya perlahan terserap ke dalam tubuhnya bersama napasnya. Begitu memasuki tubuhnya, Du Fei jelas merasakannya. Qi Yanzong ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada energi yang terkandung dalam Qi langit dan bumi. Terlebih lagi, begitu memasuki tubuhnya, tampaknya memiliki efek penguatan fisik, membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, Qi Yanzong ini tidak langsung memasuki laut Qi dantiannya, melainkan menetap di meridiannya, seolah semakin memperkuatnya. Apakah ini aura klan Yanzong sungguh ajaib? Merasakan adegan ini, Du Fei tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tentu saja ajaib, Guru, Anda harus tahu bahwa efek terbesar dari Qi Yanzong ini adalah pembentukan tubuh. Karena jika Anda ingin maju ke alam Wuzong, Anda harus mengatasi kesengsaraan pemecah sekte. Dan kesengsaraan pemecah sekte semacam ini, sekuat apapun energi sejati Anda, tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan untuk mengatasi kesengsaraan adalah tubuh manusia. Dan salah satu efek dari Qi Yanzong ini adalah memperkuat tubuh, tetapi jika Anda berpikir bahwa Qi Yanzong hanya berguna dengan cara ini, Anda salah. Efek terbesar dari Qi Yanzong ini adalah mengumpulkan dan kemudian melepaskannya. Setelah diserap, semuanya akan disimpan di tubuh Anda, dan ketika Anda menerobos, Anda dapat meletuskannya dalam satu tarikan napas. Efek ini, wow, suara Xiaobai perlahan terdengar di hati Du Fei, dengan sedikit perasaan gemetar. Sungguh ajaib, Du Fei tersenyum tipis, Xiaobai, karena kau mengatakannya dengan sangat baik, maka hanya memiliki satu bagian Qi Yanzong ini saja tidak akan terlalu sedikit. Haruskah kita mempertimbangkan, untuk mendapatkan satu lagi? Bagaimana? Mendengar ini, Xiaobai tampak berbicara dengan penuh kegembiraan. Tentu saja seseorang membawanya ke pintuku. Tatapan Du Fei perlahan menyapu kolam, mendarat di Long Aotian. Air kolam yang dipilih Long Aotian berwarna merah, sangat cocok dengan warna biru yang dipilih Du Fei. Meskipun tidak diketahui apakah orang ini sengaja melakukannya, satu hal yang pasti ia jelas tidak berniat baik. Di tempat ini, jika dia ingin melakukan tindakan apapun, kemungkinan besar dia akan merebut Yanzong Qi miliknya. Apakah kau sedang membicarakan Long Aotian? Suara Xiaobai terdengar penuh kesadaran. Bagaimana menurutmu, adakah cara untuk mendapatkan semua Qi Yanzong dari orang itu? Du Fei mengangguk ringan dan bergumam dalam hati. Agak sulit, tapi bukan masalah besar. Haruskah kita bertindak sekarang? Bisik Xiaobai. Jangan terburu-buru, kita tunggu dulu. Aku tidak mau mengambil inisiatif dan memberi keluarga Yun Suilong alasan yang bagus untuk bertindak nanti. Setelah berpikir sejenak, Du Fei berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan membuat beberapa pengaturan dulu. Tuan, kekuatan mental. Mendengar ini, tubuh Xiaobai tiba-tiba muncul di pelukan Du Fei, lalu dia berbisik. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan, lalu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya. Seketika, fluktuasi kekuatan mental yang sangat kuat menyebar ke tubuh Xiaobai, dan perlahan berkumpul bersama gerakannya. Setelah Xiaobai menerima kekuatan spiritual Du Fei, ia melompat ke kolam di bawahnya. Du Fei langsung merasakan kekuatan spiritualnya menyebar dengan cepat ke seluruh area kolam biru, dan seolah siap bergerak kapan saja. Baiklah, bisik Xiaobai saat kepala kecilnya muncul dari air. Apa trikmu? Du Fei menatap Xiaobai sejenak sebelum berbisik. Itu hanya salah satu dari beberapa formasi dalam sistem. Aku selalu berpikir itu tidak berguna, tapi aku tidak menyangka itu akan berguna saat ini. Xiaobai melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ada berapa formasi lagi di dalam sistem? Mulut Du Fei sedikit berkedut mendengar ini. Ia tidak tahu banyak tentang sistem itu, dan banyak hal tentangnya masih samar-samar baginya. Ia hanya memiliki kecurigaan samar bahwa sistem yang disebut itu mungkin sebenarnya adalah Xiaobai sendiri. Jadi, ketika Xiaobai mengatakan ini, ia hanya bisa tersenyum kecut dan menerimanya. Apapun yang ada di dalam sistem itu, setidaknya baginya, itu bukanlah hal yang buruk. Hah! Tepat ketika Du Fei tersenyum tipis dan getir, Xiaobai tiba-tiba melayang di depannya, wajahnya penuh kebingungan. Tuan, jauh di dalam mata air roh es misterius ini, terdapat tekanan yang sangat kuat. Meskipun halus, tekanan itu luar biasa kuat. Kalau tidak salah, segel filtrate es kemungkinan besar ada di bawah sini.
Piltra TS. Mendengar ini, seluruh tubuh Du Fei bergetar hebat, dan ketidakpercayaan terpancar di matanya. Ia tak percaya Piltra TS yang selama ini ia cari ternyata berada tepat di bawah mata air roh Xuanbing ini. Jika tebakanku benar, apa yang disebut Qi Yanzong dalam Xuanbing lingkuan ini sebagian besar adalah aura yang berasal dari Piltra TS yang tersegel. Hanya dengan melihat aura yang tersisa ini, orang bisa menebak betapa kuatnya Piltra TS ini. Sepertinya kekuatan Tiandi Yuandan yang asli ini sungguh tak terbayangkan. Xiao Bai mendesah dengan ekspresi menyesal dan bergumam. Apa yang harus kita lakukan sekarang, tanya Du Fei dengan suara berat. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Bai merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Berdasarkan persepsi singkatku dan ingatanmu, kekuatan segel Piltra TS mungkin di luar imajinasi kita. Kalau hanya kita berdua, kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan Piltra TS. Tapi, dengan banyaknya bantuan gratis di luar sana, kemungkinan ini jadi lebih besar. Maksudmu, memberitahu Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui di mana segel Piltra TS-mu berada? Du Fei mengerutkan kening. Mungkin mereka semua tahu meskipun kau tidak mengatakannya, kata Xiao Bai. Kalau mereka tahu, peluangku untuk merebut makanan dari mulutku akan tipis. Kata Du Fei sambil menarik napas dalam-dalam. Kesempatan kalau kita tidak bisa membuka segelnya, kita tidak punya peluang sama sekali. Dan kalau kita pakai orang-orang itu, mungkin masih ada peluang. Tuan, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik untung ruginya. Lagi pula, kemungkinan mereka sudah tahu ini juga sangat tinggi. Saya tidak percaya Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui sudah mengumpulkan informasi selama ribuan tahun, tapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan informasi sesedikit itu, kata Xiao Bai enteng. Jadi maksudmu adalah, Du Fei berpikir sejenak, dan Kai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita akan bertindak sesuai situasinya. Kalau orang-orang itu sudah tahu beritanya, mereka pasti akan bertindak. Kalau mereka tidak tahu, kita tinggal memancing mereka saja. Tapi Tuan, jangan terlalu khawatir. Kekuatan mental dan energi sejati Tuan mengandung jejak sekte kuno. Peluang Tuan untuk mendapatkan Piltra TS mungkin berkali-kali lipat lebih tinggi daripada yang lain. Jadi, Tuan, jangan terlalu khawatir. Untuk saat ini, Tuan hanya perlu memikirkan cara menyerap lebih banyak energi Yanzong, lalu mencoba melihat apakah Tuan bisa mendapatkan warisan legendaris itu. Lagi pula, kita tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia, kata Xiao Bai sambil tersenyum. Baiklah, mari kita serap energi Yanzong dulu. Jika kau tidak mendapatkan manfaatnya terlebih dahulu, itu akan menjadi tindakan bodoh. Du Fei mengangguk ringan, lalu bertepuk tangan, dan langsung membentuk tanda aneh. Kemudian, dengan gerakannya, energi Yanzong yang sangat kaya di air kolam langsung diserap ke dalam tubuhnya, dan kemudian tidak perlu disempurnakan, langsung tersimpan di pembuluh darahnya. Dalam hal ini, gerakan Du Fei seperti paus raksasa yang menyedot air, menyebabkan energi Yanzong terus menyatu ke dalam tubuhnya. Saat energi Yanzong terus-menerus diserap, Du Fei samar-samar dapat merasakan bahwa energi Wuzong yang kuat yang telah tersimpan di tubuhnya tampaknya diaktifkan saat ini. Ketika energi-energi ini terdesak keluar dari tempatnya oleh energi Yanzong, mereka hanya dapat mengalir menuju eliksir batin yang tembus cahaya di lautan kidantiannya dengan sangat enggan. Kemudian, di bawah pemurnian cepat Du Fei, mereka perlahan-lahan menyatu ke dalam eliksir batinnya. Berdengung, seiring meningkatnya jumlah Qi Yanzong di dalam tubuhnya, dan energi Wudao Yuandan yang tersisa disempurnakan, Du Fei dapat dengan jelas merasakan bahwa teknik tempering tubuh perunggu kuno, yang telah dikultivasikan hingga alam kesempurnaan agung, tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini tidak tampak jelas, tetapi Du Fei samar-samar merasa bahwa tubuhnya tampak semakin kuat. Dengan kecepatan seperti ini, jika Anda, Tuan, menyerap semua Qi Yanzong ini, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke alam Wuzong setengah langkah yang sempurna. Xiao Bai tampaknya telah merasakan perubahan pada tubuh Du Fei, dan segera berbicara dengan ringan. Tidak semudah itu. Ada perbedaan besar antara setiap tahap sekte bela diri setengah langkah. Lagi pula, teknik yang kulatih sangat khusus dan membutuhkan lebih banyak energi. Du Fei menggelengkan kepalanya pelan dan berkata perlahan. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak Qi Yanzong, mungkin aku benar-benar bisa maju ke alam kesempurnaan agung Wuzong setengah langkah. Du Fei tersenyum kecil dalam hatinya, lalu tatapannya sedikit berubah, lalu jatuh pada Long Aotian yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, tatapan Long Aotian kebetulan menyapu, dan tatapan kedua orang itu bertabrakan sedikit di udara, seolah-olah kilatan petir menyambar dalam sekejap. Aku sungguh tak percaya orang ini bisa menahan diri.
Du Fei mencibir dalam hati melihat pemandangan ini dan berbicara perlahan. Karena mengenal Long Aotian dengan baik, ia tahu ia tidak akan hanya duduk diam dan melihatnya tumbuh semakin kuat. Saat Du Fei mencibir dalam hatinya, tatapan acuh tak acuh Long Aotian juga sedikit berubah. Kemudian, ia melihatnya tiba-tiba mencibir, lalu tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke permukaan air, dan tiba-tiba gelombang yang sangat aneh langsung menyebar dari tubuhnya. Merasakan fluktuasi aneh ini, mata keenam orang yang tersisa, termasuk Du Fei, tertuju pada Long Aotian hampir bersamaan. Namun, melihat bahwa dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, tidak ada yang mengatakan apapun. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Xiaobai jatuh pada Long Aotian, dan setelah beberapa saat dia berbicara dengan suara rendah. Apa maksudmu? Du Fei juga sedikit mengernyit. Sepertinya ada aura baru di tubuh Long Aotian dibandingkan sebelumnya, dan aku agak familiar dengan aura ini. Sepertinya, aura jiwa bela diri. Setelah kata-kata ini diucapkan, bahkan wajah Xiaobai tiba-tiba membeku. Apa semangat bela diri? Du Fei terkejut mendengarnya. Du Fei tahu betul betapa kuatnya semangat bela diri itu. Jika dia tidak memiliki semangat bela diri, dia mungkin tetaplah orang yang tidak berguna. Tapi siapa sangka Long Aotian ternyata memiliki semangat bela diri di dalam dirinya. Xiaobai perlahan mendarat di permukaan air. Ia menyipitkan mata, menatap Long Aotian sejenak sebelum mencibir, tapi kalau tidak salah, jiwa bela diri Long Aotian seharusnya sudah diwariskan lebih dari 10 generasi. Meskipun jiwa bela diri seperti itu mengandung sumber daya yang hampir tak terbatas, karena warisan yang berlebihan, kemungkinan besar ia telah kehilangan kecerdasannya. Pada akhirnya, jiwa bela dirinya mungkin sangat kuat bagi orang lain, tetapi bagi kita, itu bukan apa-apa. Lagi pula, mungkin aku bisa mencoba menelan jiwa bela dirinya sekaligus. Ini bisa menebus kekurangan data sistem. Apa yang Long Aotian ingin lakukan sekarang? Mata Du Fei sedikit meredup, dan ia sama sekali tidak merasa tenang karena kata-kata Xiaobai. Ia dan Long Aotian, serta keluarga Yun Sui Long, telah lama menjadi musuh bebuyutan. Sebelum Long Aotian mendapatkan jiwa bela dirinya, ia sudah menjadi makhluk yang hampir mengerikan. Sekarang setelah ia mendapatkan jiwa bela dirinya, meskipun ia telah kehilangan kecerdasannya, itu bisa membuatnya semakin kuat. Dan semakin kuat Long Aotian, semakin besar pula ancaman yang ia berikan kepadanya. Jika bukan karena waktu yang salah, Du Fei hampir tidak akan mampu menahan keinginannya untuk membasminya. Dari apa yang kulihat sekarang, sepertinya dia telah memperoleh suatu cara, dan ingin menggunakan cara itu untuk merebut Yan Zongqi darimu, tuanku. Tuanku, tebakanmu benar, orang itu benar-benar tak berdaya, kata Xiaobai ringan sambil mencibir. Begitukah? Sepertinya kali ini, pikiranku dan pikirannya menjadi sama. Bagaimanapun, dia tidak boleh dibiarkan menyerap energi Yanzong. Du Fei juga mencibir dalam hatinya dan berbicara perlahan. Orang itu sudah mulai, kata Xiaobai dengan suara berat. Mendengar ini, pikiran Du Fei sedikit terfokus, dan ia langsung melihat gelombang aneh tiba-tiba menyebar dari air kolam sisi merah. Dengan munculnya gelombang ini, air kolam merah tiba-tiba berfluktuasi hebat. Di tengah fluktuasi ini, Long Aotian, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berdiri perlahan, lalu tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei. Pada saat ini, aura kekerasan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Suara yang tiba-tiba dan kuat ini langsung membangunkan orang-orang yang tengah berlatih dalam posisi lotus di sekitar mereka, dan sorot mata mereka langsung berubah menjadi sangat aneh. Bahkan mata pedang gila Lu Yu sedikit berkilat saat ini. Meskipun dia tidak ingin peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, dia masih sedikit mengernyit. Lagi pula, perilaku Long Aotian benar-benar arogan. Saudara Long, apapun yang ingin kau lakukan, aku punya saran untukmu. Jangan lupakan acara besar kita kali ini. Kaulah orang terpenting. Jika terjadi sesuatu yang salah, apalagi kau, bahkan jika kepala keluarga Yun Sui Long datang, dia mungkin tidak akan bisa bertanggung jawab, kan setelah ragu sejenak, Lu Yu, si pisau gila, masih berbicara dengan ringan. Adik Lu, kau tak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, aku hanya ingin menyelesaikan beberapa masalah kecil di sini dulu. Kau tahu, anak ini mungkin tak akan senang melihat kita mendapatkan benda itu. Daripada membesarkan harimau menjadi ancaman, lebih baik memangkas rumput liar sampai ke akar-akarnya. Aku tidak menyalahkanmu jika kau tidak bertindak, tapi lebih baik kau tidak ikut campur urusan orang lain. Menanggapi pertanyaan Lu Yu, mata Long Aotian sedikit berkilat, lalu ia berbicara dengan ringan. Mendengar ini, bahkan Lu Yu sedikit mengernyit.
Meskipun ia mengagumi Du Fei sampai batas tertentu, itu hanya kekaguman. Jika ia diminta melakukan sesuatu untuk Du Fei, mungkin akan sulit untuk melakukannya. Long Aotian, apapun yang dia katakan, dia tetaplah anggota keluarga Yun Sui Duku. Du Xuan ragu sejenak, lalu berbicara dengan suara rendah. Perpisahan. Sebelum Du Xuan sempat menyelesaikan kalimatnya, Long Aotian berkata dengan tenang, Nona Du, kau tidak ingin melawan keluarga Yun Sui Longku hanya demi seseorang yang merupakan anggota keluarga pisah, kan? Mendengar ini, ekspresi Du Xuan sedikit berubah, tetapi ia sepertinya teringat sesuatu. Akhirnya, ia menggigit bibir lalu duduk kembali dengan sedikit kesal. Jelas, jika ia tidak mempertimbangkan sesuatu, ia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk bertindak. Saudara Du Fei, kalau butuh apa-apa, bilang saja. Aku tidak keberatan. Zhou Ru, yang duduk di tengah, melihat pemandangan ini dan tiba-tiba mencibir dan berkata perlahan. Apa kalian dari dinasti Zhou Agung juga ingin ikut campur dalam urusan dinasti Daanku? Jika ini dinasti Zhou Agung, aku bisa memberimu sedikit muka, tapi karena ini dinasti Daan, lebih baik kau diam saja. Seorang pangeran cilik bahkan tidak sebaik sampah di sini. Aku sarankan kau untuk berlatih dengan taat, dan setelah kau menuai hasilnya, kembalilah ke dinasti Zhou Agungmu. Kurasa kau tidak akan berbalik melawan keluarga Yun Sui Longku demi seseorang dari dinasti luar. Mendengar Zhou Ru berbicara, wajah Long Aotian sedikit muram. Jika orang-orang yang hadir saat ini bukan orang-orang berkuasa, dia pasti sudah menamparkan mereka sampai mati. Dengan temperamennya, dia tidak punya niat untuk menenangkan orang lain. Mendengar nada membasmi dalam suara Long Aotian, Zhou Ru mencibir. Meskipun ia sangat rendah hati di dinasti Daan, ia belum pernah diancam sebelumnya mengingat statusnya. Oleh karena itu, pada saat ini, ia perlahan berdiri, dan kemudian energi sejati dalam tubuhnya terus mengalir keluar, seolah-olah ia siap beraksi selama ada perselisihan. Namun, di saat yang sedikit menegangkan ini, Du Fei, yang selama ini tampak acuh tak acuh, tiba-tiba berdiri perlahan. Ia melangkah ke air dan menatap Long Aotian sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan berkata, Aku menghargai kebaikanmu, pangeran muda. Jika kau bersikeras bertindak, mengapa kau tidak berdiri saja dan mendukungku jika ada yang begitu bodoh hingga ingin bertindak, kau bisa mengurus mereka untukku. Sedangkan untuk orang ini, lebih baik aku yang menghadapinya sendiri. Bahkan para ahli bela diri di keluarganya pun tak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi seorang ahli bela diri setengah langkah. Mendengar ini, Zhou Ru sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk pelan. Tatapan orang lain menjadi sangat aneh. Bahkan Meng Bai, yang memiliki dendam mendalam terhadap Du Fei, pun tampak aneh. Ia harus mengakui bahwa Du Fei memang luar biasa. Namun, keunggulan ini tidak menguntungkannya. Mendengar ini, ekspresi Long Aotian semakin muram. Tatapannya yang agak dingin tertuju pada Du Fei. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata perlahan, jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah menamparmu sampai mati di kota Bu Yue hari itu. Kau hanyalah serangga yang lolos dari genggamanku. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kualifikasi untuk setara denganku? Ledakan. Begitu dia selesai bicara, Long Aotian mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan tiba-tiba puluhan kolom air besar menyembur keluar dari kolam, lalu menghantam dengan keras ke arah Du Fei. Melihat serangan yang begitu dahsyat, Du Fei hanya tersenyum tipis, lalu menginjak tanah. Tepat ketika kolom-kolom air tersebut hendak mencapai jarak puluhan meter di sekitarnya, sebuah dinding air raksasa tiba-tiba muncul dan langsung menghancurkan kolom air tersebut. Serangan Long Aotian bahkan tidak sempat mengenainya. Kalau cuma ini yang kau punya, aku khawatir kau akan kehilangan muka hari ini. Tatapan Du Fei menembus kabut dan jatuh pada Long Aotian dengan sedikit sarkasme, lalu dia berkata dengan ringan. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kurasa kau juga terkesan dengan gerakan ini. Long Aotian mencibir, lalu mengangkat tangan kanannya sedikit, dan sesaat kemudian, dia mengepalkannya erat-erat. Seni bela diri tingkat 6. Tangan tahanan surga. Saat Long Aotian menggenggam tangannya, ruang di sekitarnya tampak sedikit memadat, lalu gelombang yang sangat aneh langsung menyebar. Pada saat ini, ruang tampak sedikit terkompresi, dan Du Fei seolah-olah akan hancur berkeping-keping kapan saja di bawah kompresi ini. Trik yang sama lagi. Saat Long Aotian menggunakan jurus ini, wajah Du Fei tiba-tiba menjadi dingin. Ia sangat terkesan dengan jurus ini, dan baru hari ini ia tahu nama jurus ini. Tangan tahanan langit. Du Fei mengembuskan napas perlahan, tatapannya semakin muram. Ia lalu mengangkat tangannya, dan aura yang sangat dingin langsung terpancar darinya. Kemudian,
Bayangan ibel raksasa langsung muncul di belakangnya. Namun, Du Fei tidak berhenti di situ. Ia malah bertepuk tangan lagi, dan sebuah segel batu es raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Tangan ibel pengasih yang agung. Segel 1 Yuan ibel es. Ledakan. Saat Du Fei berteriak 2 kali dalam hatinya, ia tiba-tiba melihat bayangan ibel raksasa itu mengulurkan tangannya dan meraih segel batu es raksasa itu. Kemudian, ia menggunakannya sebagai senjata dan mengayunkannya ke depan dengan ganas. Di bawah serangan sekuat itu, tangan penjara langit yang awalnya agak aneh tampaknya menjadi tidak efektif. Namun, di bawah stimulasi ki sejati, benang-benang ki sejati yang agak transparan muncul di hadapan semua orang. Jelas, apa yang disebut tangan penjara langit sebagian besar terdiri dari benang-benang ki sejati yang agak transparan ini. Mendengus. Melihat pemandangan ini, Long Aotian mendengus dingin, dan tanda di tangannya terus berubah. Tiba-tiba, benang-benang transparan energi sejati muncul dengan cepat dan melilit bayangan ibel raksasa itu, jelas bersiap untuk menjebaknya sepenuhnya di ruang ini. Saat ia menggunakan ilmu bela dirinya, Long Aotian tiba-tiba menginjak permukaan air, dan tiba-tiba, pusaran air kecil muncul di area merah di bawah kakinya. Kemudian, di hadapan Lu Yu dan yang lainnya, pusaran air kecil yang padat ini berangsur-angsur berubah menjadi pusaran air raksasa. Du Fei, kau tidak pantas menikmati aura Yanzong ini. Keluar dari sini. Begitu pusaran itu muncul, Long Aotian mencibir dan menginjak tanah lagi. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang sangat aneh muncul dari pusaran itu, menyedot air dari area Du Fei dengan cepat. Gemerincing. Pusaran aneh ini tampaknya memiliki semacam daya hisap khusus. Dalam waktu kurang dari sesaat, air di area tempat Du Fei berada menjadi kosong dan kemudian digantikan oleh air biasa yang melonjak dari bawah. Melihat pemandangan ini, sudut mata Lu Yu dan yang lainnya sedikit berkedut. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Long Aotian, dan meskipun dia mungkin tidak bisa membasmi Du Fei di sini, setidaknya, dilihat dari situasi saat ini, perjalanan Du Fei sia-sia. Melihat air kolam biru milik Du Fei telah terserap ke sisinya, meskipun Long Aotian tampak tenang, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun ia juga seorang jenius super dan menembus ranah Wuzong bukanlah hal yang sulit, Qi Yanzong selalu sulit ditemukan. Kali ini ia bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu, mungkin ia harus berterima kasih kepada Du Fei orang pembawa sial itu. Akan tetapi, ketika pandangannya kembali mengamati wajah Du Fei, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, karena wajah Du Fei sama sekali tidak panik seperti dugaannya, melainkan lebih merupakan ketidakpedulian. Long Aotian, ini bukan pertama kalinya kita berselisih. Kau selalu berusaha menyudutkanku, tapi apa kau pikir kau pernah berhasil sekalipun kau sudah lama berpura-pura menjadi tuan yang sombong dan arogan, pada akhirnya, bukankah kau akan tetap berakhir seperti itu? Apa kau pikir aku masih Du Fei yang sama? Setelah berkata demikian, Du Fei bertepuk tangan, dan tiba-tiba ia melihat sinar cahaya keemasan menyambar tiba-tiba di dalam air kolam biru yang tadinya diserap oleh pusaran air Long Aotian. Sinar cahaya ini pun dengan cepat membentuk formasi yang agak aneh saat muncul. Tepat saat formasi itu terbentuk, air kolam yang awalnya mengalir ke kaki Long Aotian tiba-tiba berubah menjadi ikan, bergegas menuju Du Fei dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, mereka tidak lupa membawa air kolam merah itu bersama mereka. Dengan munculnya ikan-ikan ini di kolam, dalam sekejap, air di kolam di bawah kaki Long Aotian menghilang dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, seolah-olah pemandangan tadi terulang kembali. Ekspresi Long Aotian berubah sedikit dingin karena perubahan mendadak ini. Ia bertepuk tangan, dengan cepat mengaduk pusaran air. Mengikuti gerakannya, air di kolam mulai mengalir kembali perlahan. Dia telah mengaktifkan kekuatan jiwa bela dirinya. Suara Xiaobai segera muncul di benak Du Fei. Aku akan segera kembali dan melihat apakah aku bisa mendapatkan manfaatnya. Tuan, teruslah kau melawannya. Lagi pula, dengan kekuatan mentalmu, anak itu tidak akan mampu melawanmu. Setelah mengatakan itu, sosok Xiaobai tiba-tiba melompat dan menyatu dengan air kolam di bawah. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis, lalu bertepuk tangan, dan air kolam segera mengalir kembali ke sisi ini. Hampir bersamaan, ia bertepuk tangan, dan segel batu es di tangan bayangan ibel sekali lagi menghantam ke depan. Ledakan. Melihat tindakan Du Fei, ekspresi Long Aotian tiba-tiba berubah. Ia tak pernah menyangka Du Fei masih punya pikiran untuk mengaktifkan seni bela dirinya saat ini. Namun, apapun yang dipikirkannya, saat ini, ia hanya bisa mengalihkan perhatian dan mengendalikan seni bela dirinya, dan akhirnya menemui jalan buntu dengan seni bela diri Du Fei. Melihat pemandangan ini,
Du Fei mencibir lagi, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan budak Lingdan langsung muncul di sampingnya. Sesaat kemudian, budak Lingdan itu melesat sedikit dan langsung muncul di belakang Long Aotian, lalu meninju punggungnya dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Du Fei menghentakkan kakinya dengan keras, dan kecepatan ikan di kolam tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat, dan hampir dalam sekejap, air merah dan biru di kolam tersedot ke arahnya. Mendengus. Melihat ini, ekspresi Long Aotian tiba-tiba berubah. Meskipun arogan, ia harus mengakui bahwa saat budak pil roh Du Fei muncul, ia pun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, satu budak pil roh saja tidak akan terlalu mengancamnya, jadi ia menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung membalas pukulannya. Namun, sebelum ia sempat mendaratkan pukulannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, dengan kecepatan yang nyaris seperti hantu, ia menghentikan semua gerakan ofensifnya dan langsung melesat ke tepi mata air roh Xuanbing. Tatapannya yang sangat menyeramkan langsung tertuju pada Du Fei. Anak keluargamu, apa sih yang kau gunakan? Melihat Long Aotian yang ekspresinya langsung berubah, Du Fei tahu bahwa Xiao Bei mungkin telah berhasil menyerang jiwa bela dirinya, jadi ia tidak menjawab, hanya mencibir, lalu bertepuk tangan, segera menyedot Qianzong dari air kolam di bawahnya, dan memurnikannya dengan cepat. Saat ia memurnikannya, aura di tubuhnya perlahan naik. Merasakan aura Du Fei yang terus meningkat, dan Qianzong di air kolam yang terus diserapnya dan disempurnakan, wajah Long Aotian langsung berubah sangat buruk. Awalnya, ia berencana untuk menyerap semua Qianzong Du Fei, tetapi tiba-tiba, situasinya terbalik. Orang menyebalkan ini. Apa-apaan dia? Otot-otot di wajahnya terus berkedut, dan sesaat kemudian, Long Aotian meraung dalam hatinya. Namun, bagaimanapun juga, dia bukan orang biasa. Dia tahu bahwa metode Du Fei saat ini sangat aneh, dan dengan kehadiran budak pil roh, jika dia bertindak gegabah, dia mungkin yang akan menderita pada akhirnya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, meskipun ia dipenuhi amarah, ia hanya bisa menyaksikan dalam diam. Namun, meskipun ia berhasil menenangkan diri, menyaksikan Du Fei terus-menerus menyempurnakan Qianzong, amarahnya semakin memuncak. Orang menyebalkan, kau pikir aku takut padamu? Melihat energi Yanzong hampir terserap setengah dan Du Fei tak berniat berhenti, bahkan Long Aotian yang tadinya tenang pun tak kuasa menahannya. Ia menepuk tangan kanannya, dan tiba-tiba aliran energi sejati yang sangat kuat meraung dari tubuhnya, lalu langsung membentuk telapak tangan besar dan menamparkan ke arah Du Fei. Namun, menghadapi serangan seperti itu, ekspresi Du Fei tidak berubah, tetapi pikirannya bergerak sedikit, dan tiba-tiba sosok ibel besar di belakangnya melemparkan segel batu es di tangannya. Dentang, di bawah serangan hantu ibel, telapak tangan besar energi sejati langsung terpental, tetapi Du Fei memanfaatkan situasi dan melambaikan tangan kanannya dengan santai. Budak pil spiritual itu juga bergerak dan hampir menamparkan ke arah tempat Long Aotian berada bersama hantu ibel. Melihat sikap Du Fei yang tidak masuk akal, wajah Long Aotian semakin muram. Setelah ragu sejenak, ia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya, dan langsung melihat segel batu emas muncul di tangannya. Saat segel batu emas itu muncul, tanda di tangan Long Aotian tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba semburan cahaya keemasan keluar dari segel batu emas tersebut. Cahaya-cahaya ini dengan cepat menyebar ke sekeliling, langsung menghancurkan dua jurus bela diri Du Fei. Budak pil spiritual itu juga terkejut dan gemetar seluruh tubuhnya. Kemudian ia mundur puluhan langkah dalam sekejap. Ini, jimat tingkat 5 keluarga Long, segel pengguncang surga. Di sisi lain, Lu Yu dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Lu Yu, yang paling akrab dengan Long Aotian, memiliki ekspresi yang sangat berubah. Dia tidak menyangka seorang Du Fei bisa memaksa Long Aotian sampai sejauh ini. Du Fei ini agak terlalu kuat, ya wajah Meng Bai sangat buruk rupa. Serangan yang ditunjukkan Du Fei saat ini telah memaksanya untuk mengakui bahwa ia bukan tandingannya. Apa orang ini benar-benar dari keluarga cabang? Kenapa aku merasa bahkan orang-orang dari keluarga Du utama kita pun tak sebanding dengannya? Du Xuan juga sedikit tertegun, lalu sesaat kemudian, ia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ia tahu keterbatasan sumber daya keluarga Du di kota Buyue lebih dari siapapun, tapi ia tak percaya seorang Du Fei bisa mencapai ini dalam waktu kurang dari 2 tahun sendirian. Untuk mencapai titik ini, banyak orang berbakat dari keluarga utama mungkin takkan mampu mencapainya bahkan setelah lebih dari 1 dekade bekerja keras. Dan tatapan Zhou terhadap Du Fei juga cukup bergairah. Saudara Du Fei memang bakat yang langka. Jika dia bersedia bergabung dengan dinasti Zhou Agung kita,
hal-hal besar bisa dicapai. Jimat kelas 5, segel pengguncang surga. Mata Du Fei sedikit menyipit saat ia menatap segel batu emas berkilauan di tangan Long Aotian. Long Aotian ini memang berbeda dari para pecundang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ia punya banyak trik tersembunyi. Meskipun masih banyak kartu tersembunyi yang belum ia ungkapkan, ia bisa membayangkan bahwa ia mungkin belum banyak menggunakannya. Kalau aku ketemu dia sekarang, belum tentu aku kalah, tapi menangnya akan sangat sulit. Jadi, bukankah hari ini benar-benar kesempatan namun, jika aku tidak mengalahkanmu di keluarga Yun Suilong dan menghabisi seluruh klanmu, bahkan jika kau mati, itu tidak akan berarti. Du Fei tersenyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum perlahan menutup matanya. Ia mengabaikan ekspresi muram Long Aotian saat ini, tetapi tanda di tangannya berubah dengan cepat. Ia melihat Qian Zong di bawahnya dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya, lalu ia memurnikannya dengan sangat cepat. Pada saat ini, aura Du Fei terus membumbung tinggi. Di bawah tatapan aneh ke-6 orang yang tersisa, aura Du Fei hampir melonjak seketika, langsung mencapai puncak alam sukses kecil sekte bela diri setengah langkah. Kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit. Ini, apakah orang ini akan menerobos lagi? Semua orang yang hadir menatap pemandangan ini dengan ekspresi aneh, mulut mereka berkedut liar. Mereka semua tahu bahwa sebelum memasuki tempat ini, kekuatan sejati Du Fei hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 7 tingkat tinggi, tetapi setelah memasuki mata air roh Xuanbing, ia telah mencapai tingkat master bela diri setengah langkah. Meskipun kemajuan tersebut mencengangkan, dapat dipahami juga bahwa ia telah mengalami beberapa pertemuan yang luar biasa. Namun, sekarang, di hadapan begitu banyak orang, ia secara alami telah maju ke tingkat master bela diri setengah langkah. Adegan ini sungguh mengejutkan banyak orang dan membuat mereka terdiam. Aku tidak bisa membiarkan bocah ini menjadi lebih kuat lagi. Jika dia terus seperti ini, aku khawatir aku pun tidak akan bisa menandinginya. Alam bawah sadar Long Aotian sedikit bergetar, lalu aura pembasmi yang ganas melonjak di hatinya. Kini ia akhirnya sepenuhnya mengerti bahwa Du Fei bukan lagi serangga di matanya, melainkan lawan yang harus ia hadapi secara langsung. Du Fei, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Teriakan ganas yang dipenuhi niat membasmi langsung terdengar, lalu Long Aotian bertepuk tangan, dan segel pembalik langit di tangannya tiba-tiba membesar berkali-kali lipat. Saat segel tangan itu berubah, segel pembalik langit langsung berubah menjadi segel batu emas yang sangat besar, dan seperti meteorit yang jatuh ke tanah, ia menghantam dengan dahsyat. Balikkan langit dan hancurkan ke laut. Saat segel pembalik langit raksasa itu turun, udara di udara berderak dengan suara benturan, dan air di bawahnya meletus dalam gelombang dahsyat. Jelas, tujuan Long Aotian bukan lagi untuk menghentikan Du Fei menyerap Qian Zong, melainkan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, dengan satu serangan, ia melepaskan seni bela diri tingkat tertinggi yang sangat kuat. Mendengus, Du Fei, yang diselimuti cahaya keemasan, hanya mencibir ketika melihat pemandangan ini. Kemudian, ia melambaikan tangan kanannya, dan segera melihat puluhan ribu pil darah ibel dengan cepat disuntikkan ke tubuh budak pil roh. Kemudian, budak pil roh menghentakkan kakinya di air kolam, dan langsung menciptakan gelombang setinggi 100 meter. Kemudian, sosok keemasan yang bercahaya melesat dengan cepat ke udara. Ledakan, keduanya bertabrakan dengan keras hampir seketika, dan kemudian semburan hembusan angin yang kuat langsung menyebar ke segala arah, seketika menghancurkan apapun yang mereka temui. Bum bum bum. Sesaat kemudian, sosok keemasan terang di udara tiba-tiba bergetar, lalu tiba-tiba jatuh. Kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang, ia langsung menciptakan serangkaian zona vakum di genangan air di bawahnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang terkesiap. Kekuatan budak pil roh ini hampir tak terhingga mendekati kekuatan seorang ahli sekte bela diri, namun ia justru ditepis oleh Long Aotian hanya dengan satu gerakan. Mungkinkah Long Aotian bahkan lebih kuat daripada ahli sekte bela diri sejati? Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei tidak banyak berubah. Saat ini, ia tidak punya banyak energi untuk mengendalikan budak pil spiritual itu. Hasil seperti ini memang sesuai harapannya. Namun, bisa menunda sebentar saja sudah cukup. Hahaha, Du Fei, budak pil spiritual yang bisa kau andalkan itu mungkin sudah jadi daging cincang sekarang. Apalagi yang bisa kau lakukan, mati saja. Senyum ganas muncul di wajahnya, dan Long Aotian juga mencibir. Kemudian tanda di tangannya sedikit berubah, dan tiba-tiba segel raksasa yang mengubah langit itu sekali lagi menghantam dengan keras. Sepertinya kau tidak cukup memenuhi syarat untuk mengincar nyawaku. Aku, Du Fei,
Tidak seberuntung dirimu, Long Aotian. Menghadapi formula yang mengejutkan ini, Du Fei hanya tersenyum tipis, lalu tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Kekuatannya saat ini benar-benar telah melangkah ke ranah master seni bela diri setengah langkah. Saat itu, Du Fei meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ketika ia melihat segel pengguncang langit hendak jatuh menimpanya, ia tersenyum acuh tak acuh. Kau pikir hanya kau yang punya jimat itu. Begitu selesai berbicara, tangan kanan Du Fei dengan cepat membentuk tanda. Kemudian, ia mengayunkan tangan kanannya dengan lembut, dan tanda cakar terbalik Azure Dragon langsung muncul di telapak tangannya. Du Fei dengan lembut menggenggam segel cakar terbalik Changlong dengan kelima jarinya, dan setelah mencibir, dia dengan lembut mengayunkan tangan kanannya dan langsung melemparkan segel cakar terbalik Changlong ke atas. Cakar pembelah mayat naga biru. Tepat saat segel pembalik langit yang besar itu jatuh, sebuah cakar naga tulang putih yang besar dan aneh tiba-tiba muncul dari kehampaan, lalu menerjang ke depan dengan ganas, langsung mencengkeram segel pembalik langit yang besar itu di tangannya. Keluar dari sini. Ketika cakar naga itu mencengkeram segel pembalik langit, seluruh energi sejati dalam tubuh Du Fei langsung terkuras, dan lapisan daging serta darah langsung muncul di cakar naga yang awalnya hanya tulang putih. Pada akhirnya, cakar itu menjadi seperti cakar naga sungguhan. Hanya dengan satu ayunan, ia menghancurkan segel pembalik langit ke bawah. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga langsung menggema di seluruh kuil kuno. Air yang tak terhitung jumlahnya langsung naik dan membentuk tirai hujan yang langsung turun. Klik. Di bawah hujan, retakan seperti jaring laba-laba muncul di segel pembalik langit yang besar. Kemudian, di bawah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya, segel itu langsung berubah menjadi pecahan-pecahan, lalu berubah menjadi segel pembalik langit kecil dan terbang kembali ke tangan Long Aotian. Di tengah hujan lebat, Lu Yu dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi yang semakin aneh. Long Aotian telah mengorbankan jimat leluhur keluarga Yun Sui Long, tetapi tetap tidak bisa menang. Du Fei ini, sungguh tidak normal. Du Xuan dan Zhou sudah mengenali segel cakar naga Azure di tangan Du Fei sebagai segel giok yang tampaknya tak berguna yang mereka peroleh bersama hari itu, dan sedikit rasa iri muncul di hati mereka. Keberuntungan Du Fei sungguh luar biasa. Bahkan benda yang paling tak berguna di tangannya pun bisa menjadi begitu kuat. Long Aotian, sepertinya jimat leluhurmu tidak sebagus pedagang kaki lima yang kudapatkan entah dari mana ini. Katakan padaku, jika leluhur keluarga Longmu tahu tentang ini, apakah mereka akan begitu marah sampai-sampai ingin mencekikmu, seorang keturunan yang tidak berbakti, sampai mati? Du Fei melangkah di udara, menatap Long Aotian dengan acuh tak acuh, lalu mencibir. Sebaiknya kau coba lagi. Sampah dari cabang keluarga Yun Sui Du akan selalu menjadi sampah di mataku. Wajah Long Aotian sangat buruk rupa. Ia tak menyangka setelah mempersembahkan segel Fantian, ia tetap tak bisa menang. Dan Du Fei berhasil memaksanya sampai ke titik ini. Bagi seorang jenius super seperti dirinya, itu sungguh memalukan seumur hidup. Jadi Du Fei ini harus mati. Hampir seketika, mata Du Fei sedikit menyipit, secercah niat membasmi akhirnya muncul darinya. Awalnya, ia khawatir anggota kuat klan Yun Sui Long lainnya akan mengepung dan membasminya karena telah membasmi Long Aotian. Namun, dilihat dari perilaku Long Aotian saat ini, meskipun ia tidak membasminya, kemungkinan besar ia tidak berniat membiarkannya lolos hidup-hidup. Karena itu, ia tidak berniat memelihara harimau untuk menimbulkan masalah. Lagi pula, dendamnya terhadap Long Aotian sudah lama dilunasi. Basmi dia. Begitu ia mengambil keputusan, niat membasmi yang begitu kuat dan nyata segera muncul dari tubuh Du Fei, menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Kemudian, ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan ribuan pil darah ibel berhamburan keluar, membentuk telapak tangan emas raksasa. Pil surgawi mengguncang telapak tangan ibel. Hancurkan. Saat telapak tangan emas itu menamparkan, kecepatan tangan Du Fei menjadi semakin cepat. Pada saat yang sama, energi sejati yang dahsyat terus mengalir keluar dari tubuhnya, seperti gelombang udara sungguhan, melesat keluar seperti gelombang pasang. 10 Ibel Es membekukan dunia. Dao Ibel Es. Es ekstrim menentang alam semesta. Saat raungan rendah terdengar, tornado es raksasa langsung terbentuk. Saat tornado itu membekukan air kolam di bawahnya, tornado itu langsung membentuk tornado yang sangat kuat, menyapu langsung ke tempat Long Aotian berada. Serangan simultan dari jalur seni bela diri dan alkimia membuat Lu Yu dan yang lainnya jelas menyadari bahwa Du Fei kini dipenuhi dengan niat membasmi. Seperti Long Aotian, ia hanya ingin membasminya. Mereka semua tahu sedikit tentang perseteruan antara Du Fei, Long Aotian,
dan keluarga Yun Suilong, tetapi ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua menggelengkan kepala sedikit. Jika pertempuran ini berlanjut, salah satu dari dua jenius super ini mungkin akan tumbang. Menghadapi serangan ganas Du Fei, bahkan Long Aotian yang arogan pun tak berani gegabah. Mengingat statusnya, jelas hanya ada 10 orang di dinasti Daan yang berani membasminya. Tapi ia tahu betul bahwa Du Fei pasti salah satunya. Kebencian di antara keduanya begitu dalam sehingga bahkan jika lautan dijungkir balikkan, kebencian itu takkan pernah bisa terhapus. Jadi, jika ia tidak hati-hati, ia mungkin akan benar-benar mendapat masalah. Pada saat itu, Long Aotian hanya mencibir, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya di kehampaan. Tiba-tiba, semburan napas berdarah keluar dari tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh hantu monster yang tampak agak aneh. Saat hantu monster itu terbentuk, ia tampak mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Tiba-tiba, gelombang suara menyebar, langsung menghancurkan semua es di sekitarnya. Ini adalah roh harimau ibel kuno. Mata Du Fei sedikit berkedut, dan ekspresinya langsung berubah agak buruk. Apakah ini warisan yang dia peroleh di tempat ini? Saat ekspresi Du Fei berubah, Long Aotian mencibir, lalu mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu menamparkan Du Fei di tempatnya. Dao Harimau Ibel, telapak langit ganas Harimau Ibel. Begitu telapak tangan itu ditampar, energi langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba meraung, dan gelombang energi sejati yang bergulung langsung membentuk cakar harimau energi sejati yang besar, dengan jejak darah, menyapu ke arah depan dengan ganas. Dentang, serangan dahsyat kedua pria itu berbenturan hampir seketika, dan gelombang suara yang sangat tajam tiba-tiba menyebar, langsung menghancurkan lapisan es di atas air kolam yang sudah membeku menjadi bubuk. Kolom air yang terguncang ke langit membeku lagi, lalu diledakkan lebih lanjut. Ding ding ding. Saat tanda di tangan Long Aotian berubah, cakar harimau raksasa energi sejatinya terus menangkis dua serangan Du Fei. Jelas bahwa orang ini bukan orang biasa-biasa saja. Ia sudah memiliki tingkat kekuatan ini hanya dengan mengandalkan kekuatan seni bela diri. Ia layak menjadi jenius teratas keluarga Yun Suilong. Ledakan. Pada saat tertentu, cakar harimau energi sejati langsung menghempaskan telapak tangan emas ke udara, lalu menghantam keras tornado es di bawah, dan kemudian, ledakan keras meledak seketika. Hampir pada saat yang sama, dua keterampilan bela diri dan satu keterampilan alkimia meledak pada saat yang sama, dan dua orang di udara terkejut dan mundur ke belakang dalam sekejap. Jelas, meskipun kedua belah pihak tidak berniat menahan diri dalam pertarungan tadi, tidak ada seorang pun yang memperoleh banyak keuntungan. Sepertinya cara-cara biasa ini tidak akan cukup untuk menghadapi orang ini. Du Fei menghela napas pelan, merasakan perubahan energi internalnya, dan raut wajahnya berubah sedikit muram. Mengingat situasi saat ini, sepertinya dia tidak akan menjadi lawannya tanpa jurus mematikan. Dengan pikiran ini, Du Fei menghentakkan kakinya dengan keras, dan energi sejati di tubuhnya kembali mengalir. Jari-jarinya perlahan terangkat, siap menunjuk, dan di telapak tangan lainnya, segel cakar terbalik Changlong juga terangkat olehnya, lalu perlahan berputar di depannya. Saat segel cakar terbalik Changlong berputar, cakar naga yang awalnya hanya ukiran itu tampak lebih hidup, seolah-olah telah menjadi cakar naga sungguhan. Di saat yang sama, tekanan yang sangat kuat langsung terpancar dari segel cakar terbalik Changlong. Namun, tepat saat Du Fei siap dan hendak menyerang, permukaan air di bawahnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian bayangan putih dengan cepat kembali ke tubuh Du Fei. Hati-hati, jiwa bela diri Long Aotian adalah jiwa harimau ibel kuno. Meskipun telah kehilangan kecerdasannya, ia masih sangat tajam karena warisan bertahun-tahun. Kurasa Long Aotian mendapatkan jiwa bela diri ini bersamaan dengan warisan harimau ibel kuno. Tepat saat Du Fei sedikit mengernyit, suara Xiao Bai terdengar cepat, dan suaranya dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah, dan tatapannya segera tertuju pada Long Aotian. Saat ini, Long Aotian tampak tidak berniat melanjutkan. Mungkin roh harimau ibel kuno telah kembali padanya, membuatnya mengerti sesuatu. Apakah kau bertarung dengan benda itu, bisik Du Fei setelah ragu sejenak. Kami bertengkar, dan awalnya, aku mencuri beberapa barang darinya. Tapi orang itu sangat sulit dihadapi. Aku mencoba mengembalikan barang-barang itu berkali-kali, tetapi dia mencegahku. Akhirnya, aku harus mengembalikannya sebelum aku bisa mengembalikannya. Xiao Bai menggertakkan giginya dengan sedikit depresi. Maksudmu, benda itu lebih kuat darimu? Mendengar ini, wajah Du Fei tiba-tiba berubah. Kau tahu, Xiao Bai bisa dikatakan sebagai generasi pertama dari jiwa bela diri,
dan milik Long Aotian paling-paling hanya sesuatu yang telah diwariskan selama lebih dari 10 generasi. Bagaimana mungkin benda itu lebih kuat dari Xiao Bai? Bagaimana mungkin makhluk ini lebih kuat dariku? Aku harus menyalahkan sistem karena belum sempurna. Aku tidak bisa menggunakan banyak metodeku, jadi aku menderita kerugian kecil seperti ini. Dan orang itu menjadi sangat gila karena dia tidak punya lemak spiritual. Meskipun aku tidak takut pada guk-guk gila seperti itu, akan sangat merepotkan jika aku memprovokasinya. Lagi pula, karena makhluk ini terkait dengan warisan yang diperoleh Long Aotian, ia telah kembali ke pihak Long Aotian. Aku khawatir Long Aotian akan menjadi sedikit lebih sulit dihadapi. Xiao Bai tampak menggertakkan giginya, lalu berkata dengan sedikit enggan. Jadi, apa kau punya cara untuk terus menjerat makhluk itu? Sekarang Du Fei menatap Long Aotian, lalu setelah beberapa saat ia menggertakkan giginya dan berkata. Tidak ada cara untuk saat ini, tetapi jika kamu mendapatkan pil TS, kekuatan mentalmu pasti akan meningkat pesat. Saat itu, akan mudah bagiku untuk menghadapinya. Sekarang, lebih baik jangan memprovokasinya untuk sementara waktu. Lagi pula, kita tidak yakin akan menang. Kata Xiao Bai dengan suara berat. Berapa peluang untuk menang? Kalau Tuan, pakai semua kartu trufmu, peluang menangnya seharusnya 60%. Tapi kalau begitu, kita nggak perlu mikirin pil TS. Setelah ragu sejenak, Xiao Bai melanjutkan. 60% mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Setelah menimbang pil TS dan Long Aotian sejenak, ia menghela napas pelan dan menekan niat membasmi di hatinya. Sepertinya orang itu bisa hidup sedikit lebih lama. Tapi setelah aku mendapatkan pil TS, aku yakin dia tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Saat Du Fei dan Xiao Bai berkomunikasi, raut wajah Long Aotian sedikit berubah, karena dia juga merasakan bahwa jiwa bela dirinya telah kembali ke tubuhnya. Xiao Hu, apa yang terjadi barusan? Kenapa kau kehilangan kontak denganku? Apa-apaan anak itu? Long Aotian menggertakkan giginya pelan dan menggeram dalam hati. Mengaum. Di dalam hatinya, tiba-tiba terdengar raungan harimau yang agak marah. Apa maksudmu? Ada jejak jiwa bela diri di tubuh anak itu, dan hampir menelanmu tadi. Setelah jeda sejenak, Long Aotian bergumam dalam hati. Mengaum. Semangat bela diri itu tidak sekuat dirimu. Lalu kenapa kau kacau balau seperti ini? Gerutu Long Aotian sambil menggertakkan giginya. Raungan. Karena aku belum sepenuhnya menyempurnakanmu. Setelah menanyakan hal ini, ekspresi Long Aotian sedikit berubah. Ia sudah terbiasa dengan pengalaman, jadi ia tentu mengerti bahwa menyempurnakan jiwa bela diri tidaklah mudah. Terlebih lagi, ia baru saja memperoleh warisan dan jiwa bela diri dari Sekte Harimau Ibel. Bagaimana mungkin ia berharap dapat menyempurnakannya sepenuhnya dalam waktu singkat? Memikirkan hal ini, wajah Long Aotian menjadi dingin. Awalnya, dia tidak mengerti mengapa serangga bisa tumbuh begitu cepat, tetapi sekarang dia mengerti. Ternyata ada jiwa bela diri di dalam tubuh anak itu. Sepertinya alasan Tuan menyerang keluarga Du saat itu mungkin karena semangat bela diri itu. Dan sekarang sepertinya semangat bela dirinya bahkan lebih kuat daripada semangat bela diriku yang tak terduga. Mungkin itu salah satu semangat bela diri generasi pertama yang telah memperoleh kecerdasan spiritual. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, Long Aotian dengan enggan menekan niat membasminya. Dia juga menyadari bahwa mengalahkan Du Fei saat ini sudah cukup sulit. Serangga, aku akan membuatmu bangga selama beberapa hari. Setelah aku mendapatkan benda itu dan menyempurnakan warisan Sekte Harimau Ibel, aku akan membuatmu mengerti bahwa jiwa bela dirimu hanyalah tawananku. Saat itu terjadi, aku akan memastikan kau mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah tatapan dingin tertuju pada wajah Du Fei sejenak, Long Aotian akhirnya perlahan turun ke permukaan air, lalu dengan susah payah melepaskan cengkeramannya. Meskipun ia berhasil menahan diri, ekspresi sang jenius super benar-benar putus asa. Pada saat ini, berbagai fluktuasi di atas mata air roh Xuanbing berangsur-angsur mereda, dan Lu Yu serta 5 orang lainnya menatap Du Fei dan Long Aotian dengan tatapan yang agak aneh. Tadi, dalam pertukaran yang begitu sengit, keduanya tiba-tiba berhenti di saat yang sama, dan pada saat ini, mereka berdua menahan niat membasmi mereka hampir bersamaan. Jelas, keduanya tidak berniat bertarung lagi. Saat ini, baik Du Xuan dan Zhou Ru, yang agak mengenal Du Fei, maupun Le Fei Yu dan Sui Yao, yang sangat akrab dengan Long Aotian, semuanya memasang ekspresi terkejut. Kedua orang ini sepertinya tidak punya kebiasaan memelihara harimau untuk mencelakai mereka. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan begitu bahagia kali ini? Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi di antara kedua orang ini.
Lu Yu memperhatikan kejadian itu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Apapun yang terjadi, meskipun ia agak tertarik, ia tidak terlalu peduli. Selama kedua orang ini bisa berhenti dan membiarkannya menyempurnakan Yan Zongqi dengan tenang, ia tidak berniat bertanya lagi. Dengan pemikiran ini, Lu Yu perlahan duduk bersila, dengan cepat menyerap Yan Zongqi-nya sendiri. Keempat orang yang tersisa mengerutkan kening, mengamati lapangan sebelum dengan ragu kembali ke area masing-masing dan perlahan duduk bersila. Meskipun mereka masih berlatih, semua orang kini sedikit lebih berhati-hati, mereka tidak ingin melihat pertempuran dahsyat lainnya. Du Fei, di sisi lain, perlahan menatap Long Aotian. Melihat gerakannya, ia sedikit mengernyit. Sepertinya semangat bela diri Long Aotian masih memiliki sedikit kecerdasan dasar, yang memungkinkannya mengetahui beberapa rahasianya. Untungnya, ini hal yang baik. Setidaknya sekarang, orang ini tidak berani bertindak gegabah. Jadi, ia harus berkonsentrasi pada latihan dan memperkuat kekuatannya yang tiba-tiba meningkat. Pada saat itu, Du Fei melambaikan tangannya dengan ringan, memanggil budak Lingdan yang diledakkan ke dasar kolam oleh Long Aotian ke sisinya, dan kemudian meliriknya. Kita tunggu saja. Kurasa sudah hampir waktunya. Zhou Ru tersenyum tipis, lalu bertepuk tangan pelan, tatapannya perlahan jatuh ke pusat mata air spiritual Xuanbing. Du Fei juga melirik ke sana, dan segera menyadari bahwa mata hampir semua orang di mata air spiritual Xuanbing tertuju pada titik itu. Air telah kembali ke warna normalnya, dan permukaannya benar-benar tenang, tanpa ada yang aneh. Namun, setelah jeda singkat, suara dengungan tiba-tiba terdengar dari kedalaman mata air. Du Fei, dengan mata yang agak gelisah, melihat sebuah batu kristal bening, kira-kira setinggi seseorang, perlahan muncul dari kedalaman kolam, akhirnya menetap dengan kokoh di tengah mata air spiritual Xuanbing. Begitu benda ini muncul, mata semua orang yang hadir langsung memanas. Bahkan Lu Yu pun memancarkan tatapan yang tak terlukiskan. Konon, setiap sekte kuno yang pernah menduduki dunia es berusia 1000 tahun ini akan menanamkan seni bela diri dan teknik terkuat mereka ke dalam batu uji ini. Dan para pengikut sekte mereka, untuk mendapatkan teknik dan seni bela diri ini, tidak bergantung pada warisan dari seorang guru, melainkan mendapatkannya dari batu uji ini sendiri. Teknik dan seni bela diri seperti apa yang kalian peroleh bergantung pada keberuntungan kalian. Meskipun kalian selalu bisa mendapatkan sesuatu dari batu ini, konon beberapa murid yang kurang berbakat bahkan tidak bisa mendapatkan setengah teknik bela diri, sementara mereka yang berkekuatan besar, menurut legenda, bahkan mungkin bisa mendapatkan teknik dan seni bela diri tingkat suci. Tingkat orang suci. Mendengar ini, bahkan Du Fei, yang biasanya tenang, tak kuasa menahan napas. Hampir bersamaan, sesosok yang berdiri hampir di puncak langit dan bumi muncul di benaknya. Aku penasaran, apakah orang itu telah menanamkan keahlian dan tekniknya ke dalam batu uji ini? Kalau begitu, berapa tingkat warisannya? Saudara Du Fei, ayo kita bertindak juga. Ketika Du Fei sedikit teralihkan, Zhou Ru perlahan berbicara. Mendengar ini, Du Fei melirik dan melihat 7 cetakan tangan telah muncul di batu ujian. 5 orang lainnya telah menempelkan telapak tangan mereka di atasnya, masing-masing dengan ekspresi penuh harap. Jelas, mereka semua menantikan apa yang bisa mereka dapatkan darinya. Ayo pergi juga. Melihat pemandangan ini, Du Fei akhirnya tersenyum tipis, lalu melangkah maju dan mendarat tepat di depan batu ujian. Tanpa ragu, ia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekannya pada sidik jari yang memancarkan cahaya redup. Berdengung. Saat Du Fei dan Zhou Ru menekan telapak tangan mereka melihat seberkas cahaya keemasan yang sangat kuat memancar dari batu percobaan. Kemudian, cahaya keemasan demi cahaya keemasan langsung menyelimuti tubuh semua orang. Saat ia diselimuti cahaya-cahaya ini, mata Du Fei pun meredup. Lalu ketika ia melihat semuanya dengan jelas lagi, ia tak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Unduh teks Ling Yun. Bayangan yang kini muncul di wajahnya adalah gambaran alam es milenium yang pernah dilihatnya sebelumnya, sebelum kerundewanya. Di tengah udara alam es milenium kuno itu, sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kehampaan. Masing-masing sosok kuat ini memancarkan aura yang sangat kuat, tetapi ekspresi mereka tampak agak kaku, seolah-olah mereka hanyalah proyeksi dari satu aura. Tidak mungkin, orang-orang ini hanya yang disebut warisan. Du Fei sedikit mengernyit, lalu menginjak tanah dan muncul di samping sosok yang paling dekat dengannya, lalu mengulurkan tangan dan meraihnya. Saat ia bergerak, sosok itu perlahan berubah menjadi sebuah gulungan, dan pada gulungan itu, karakter-karakter emas besar terus berkelap-kelip. Seni bela diri tingkat master tingkat 7,
10.000 tangan bunga. Du Fei hanya melirik sekilas seni bela diri tingkat master ini dan membuangnya. Kemudian, dalam pandangannya yang agak aneh, gulungan itu berubah menjadi sosok manusia. Sepertinya orang-orang ini telah memasukkan seni bela diri atau keterampilan terbaik mereka ke dalam batu ujian ini. Jadi, dengan kata lain, semakin kuat orang-orang ini, semakin kuat pula seni bela diri atau keterampilan yang mereka tinggalkan. Du Fei langsung menyadari hal ini, dan ia menjadi sedikit tertarik. Ia menginjak tanah dan mendarat di samping sosok-sosok itu. Kemudian, dengan sedikit rasa ingin tahu, ia mulai mempelajari gulungan-gulungan yang telah diubah oleh sosok-sosok itu. Selama perjalanan, Du Fei bertemu dengan beberapa seni bela diri, bahkan beberapa teknik yang tampaknya bagus. Namun, dengan penglihatan Du Fei, hal-hal ini sama sekali tidak menarik minatnya. Karena itu, ia hanya meliriknya sekilas dan membuangnya. Namun, meskipun begitu, melihat sosok-sosok yang berdesakan di udara, Du Fei masih merasa pusing. Jika masing-masing sosok ini mewakili seni bela diri atau teknik tertentu, ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan bisa memilih seni bela diri atau teknik yang bisa ia terima. Tuan, Anda mungkin tidak tertarik dengan sampah-sampah ini. Kurasa daripada membuang-buang waktu, kenapa kita tidak mencoba peruntungan ketika Du Fei mendesah pelan, suara Xiao Bai terdengar cepat di benaknya. Bisakah kau merasakannya? Du Fei mengerutkan kening. Karena aku terhubung dengan pikiran guru, aku masih samar-samar bisa merasakan perubahan di dalamnya. Namun, batu percobaan ini memang agak aneh, jadi aku tidak bisa sepenuhnya memasukinya. Paling-paling, aku hanya bisa samar-samar merasakan beberapa hal, Xiao Bai menjelaskan dengan cepat. Jadi begitu, lalu apa maksudmu dengan mencoba keberuntungan? Kata Du Fei dengan suara berat setelah mengangguk ringan. Xiao Bai tampak merenung sejenak sebelum berbisik, meskipun agak kabur, aku samar-samar merasakan aura sosok dalam fragmen ingatan dari hari itu. Meskipun aku tidak tahu apakah orang itu adalah sosok paling kuat di antara sekte-sekte kuno itu, aku yakin apa yang ditinggalkannya pasti sesuatu yang luar biasa. Apakah makhluk itu benar-benar meninggalkan semacam warisan di sini? Du Fei sedikit terkejut mendengarnya. Sejujurnya, benda-benda di hadapannya sebenarnya tidak terlalu menarik perhatian. Mungkin benda-benda yang ditinggalkan oleh orang yang dilihatnya di fragmen ingatan hari itu adalah yang benar-benar menarik baginya. Aku hanya bisa samar-samar merasakan napas orang itu. Mengenai apa yang dia tinggalkan, aku tidak yakin. Aku hanya tidak tahu apakah kau bersedia mengambil risiko ini, kata Xiao Bai sambil terkekeh. Ini taruhan. Tunjukkan jalannya, kata Du Fei ringan tanpa ragu. Kalau begitu, Tuan, apakah Anda masih ingat lokasi kemunculan orang itu di fragmen ingatan hari itu? Kalau tidak salah, napas orang itu samar-samar berasal dari tempat itu, kata Xiao Bai cepat. Mendengar ini, Du Fei mengangguk kecil, lalu menyapukan pandangannya ke sosok-sosok yang berdesakan, dan akhirnya mendongak ke suatu tempat di udara. Seharusnya itu pusat ruang ini. Formasi yang dibentuk oleh kerumunan sosok yang padat itu tampaknya terpusat di tempat itu. Setelah menentukan arah, Du Fei tidak ragu-ragu. Sebaliknya, ia melangkah ringan di udara dan langsung melesat ke angkasa, melesat langsung menuju tempat di udara itu. Saat ia bergerak, ia jelas merasakan aura sosok-sosok yang melewatinya semakin kuat. Tampaknya warisan yang mereka tinggalkan juga semakin kuat. Namun, Du Fei tidak terlalu tertarik dengan hal ini dan terus melesat ke udara dengan kecepatan tinggi. Tempat yang tampak dekat itu sebenarnya cukup jauh dari tempat Du Fei berada. Meskipun ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, ia membutuhkan lebih dari setengah hari untuk akhirnya mencapai tempat yang ia ingat. Melihat ke bawah dari ketinggian ini, ia menyadari bahwa seluruh alam es milenium berada di bawah kakinya, dan para ahli yang berdesakan itu tampak seperti semut dari titik ini. Aku sudah sampai. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tanya Du Fei dengan suara berat setelah mengamati langit yang kosong. Jangan cemas. Aura di sini memang lebih kuat, tapi aku masih belum bisa menemukan sumbernya. Aku khawatir semuanya tidak sesederhana yang kita duga. Orang itu jelas merupakan eksistensi terkuat di antara sekte-sekte kuno saat itu. Barang-barang yang ditinggalkannya mungkin tidak mudah didapatkan. Tunggu saja sedikit lebih lama, kata Xiao Bai cepat dengan nada sedikit mendesak. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan. Setelah ragu sejenak, ia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya. Seketika, kekuatan mental yang luar biasa dahsyat langsung menyebar ke segala arah. Pada saat kekuatan mentalnya menyebar, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa di tempat ini,
kekuatan mentalnya paling banyak hanya dapat mengalir di dalam tubuhnya, dan dia tidak dapat meninggalkan tubuhnya dan menyebar keluar apapun yang terjadi. Agak aneh. Xiao Bai, bisakah kau masih menentukan sumber napas itu setelah mencoba beberapa kali? Du Fei hanya bisa berdiri terpaku di kehampaan, dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Beri aku waktu. Seharusnya tepat di bawahmu, Tuan. Sebaiknya kau coba gunakan ki sejatimu. Xiao Bai terdiam sejenak sebelum berbicara cepat. Di bawah. Mendengar ini, Du Fei dengan cepat mengumpulkan semburan energi sejati, dan kemudian dengan ganas meledakkannya ke bawah. Dentang. Ledakan keras langsung menyebar ke segala arah. Saat kaki Du Fei mendarat, ia melihat sinar cahaya biru tiba-tiba muncul di langit yang awalnya agak kosong. Sinar-sinar ini bergabung dan langsung berubah menjadi singgasana es raksasa. Pada saat ini, Du Fei berdiri di depan singgasana es. Saat ia melihat singgasana es muncul, wajah Du Fei tiba-tiba berubah, lalu ia tiba-tiba menoleh ke belakang. Di sana, ada sosok yang sangat biasa duduk di singgasana besar itu. Meskipun sosoknya tampak kerdil dibandingkan singgasana es raksasa, aura yang terpancar darinya membuat singgasana es tampak sangat kerdil. Aura kontradiksi yang ekstrim ini cukup untuk melumpuhkan seluruh tubuh seseorang secara instan. Menghadapi aura sekuat itu, bahkan seorang master bela diri sejati pun akan terpaksa bersujud di tanah. Ini adalah pria kuat yang kutemui hari itu. Menatap sosok di depannya, Du Fei tak tahu berapa banyak tenaga yang harus ia kerahkan agar tak berlutut di tempat. Ia mengulurkan tangannya dengan susah payah untuk menyeka keringat dingin di dahinya, lalu entah berapa banyak tenaga yang harus ia kerahkan sebelum ia melangkah selangkah demi selangkah ke depan sosok itu. Sosok yang muncul di hadapan Du Fei saat ini masih berwajah biasa, dan duduk tak bergerak di tanah. Namun, wajahnya berbeda dari sosok-sosok lainnya. Alih-alih tak bernyawa, ia memancarkan aura yang sangat hikmat dan mengesankan. Namun, di bawah tekanan ini, Du Fei menyadari bahwa ini mungkin hanya jejak warisan yang ditinggalkan oleh orang berkuasa di hari itu. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Setelah menatap bayangan pria perkasa ini sejenak, Du Fei bergumam dalam hatinya. Namun, setelah beberapa saat, ia menemukan sesuatu yang aneh. Entah kapan itu dimulai, ia telah kehilangan kontak sepenuhnya dengan Xiao Bai. Sepertinya bahkan Xiao Bai pun tak berani muncul begitu saja di depan bayangan keberadaan seperti itu. Itu hanya warisan, tapi bahkan bisa menyegel aura roh bela diri. Eksistensi macam apa senior ini? Setelah terkejut sesaat, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya, lalu tatapannya yang agak aneh tertuju pada sosok yang hikmat itu. Setelah menatap sosok itu untuk waktu yang tidak diketahui, Du Fei ragu sejenak. Ia tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh sosok itu secara langsung, tetapi bergerak ke depan sosok itu dengan susah payah, membungkuk sedikit, dan berkata dengan suara berat, "Senior, Du Fei datang ke sini hari ini untuk mendapatkan warisan. Saya yakin saya telah menyinggung Anda. Saya harap Anda mau memaafkan saya. Kau adalah orang pertama yang bisa sampai di sini setelah sekian lama." Saat Du Fei selesai berbicara, tiba-tiba, suara seperti guntur terdengar dari segala arah, membuat kulit kepala Du Fei mati rasa. Lagi pula, kau cukup bijaksana. Jika kau berani mengulurkan tanganmu begitu saja seolah-olah kau sedang mendapatkan warisan lain, kau pasti sudah menjadi setitik debu di antara langit dan bumi. Mendengar ini, seluruh tubuh Du Fei bergetar, dan ia langsung mendongak tak percaya. Ia melihat sosok di depannya perlahan berdiri, ekspresinya yang tadinya kaku kini bersemangat. Dan saat ia tersenyum tipis, gelombang kekuatan dahsyat meletus, membuatnya berkeringat dingin. Saat itu juga, Du Fei menyadari bahwa pria di hadapannya benar-benar penguasa alam semesta. Kekuatannya bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi nak, warisan yang kutinggalkan begitu samar. Selama bertahun-tahun, bahkan para murid sekteku pun tak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin orang kecil sepertimu bisa menemukan tempat ini setelah bertahun-tahun? Aku agak tertarik. Sosok itu menatap Du Fei sejenak, lalu tersenyum tipis. Ini takdir. Du Fei ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Kebetulan sekali. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Tatapannya yang dalam seolah langsung menembus Du Fei. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Namun, kau ternyata memiliki jiwa bela diri dan beberapa tanda warisan sekteku. Aku mengerti. Mungkin karena ada anak yang meninggalkan beberapa fragmen ingatan sebelum kematiannya, yang merupakan hal baik untukmu. Pantas saja kau tahu tentang keberadaanku. Ya, kau sungguh beruntung. Terima kasih atas pujiannya, senior." Du Fei memaksakan senyum dan berkata dengan suara rendah. "Kau tak perlu stres seperti itu.
Yang tersisa di sini hanyalah secercah obsesi. Karena kau bisa menemukan tempat ini dan agak sesuai dengan keinginanku, tentu saja aku tak akan melakukan apapun padamu. Tapi nak, jika kau ingin mendapatkan warisan sekteku, kau harus ingat satu hal. Pria itu menatap Du Fei sejenak sebelum berbicara dengan ringan. Silakan beri saya instruksi, senior. Du Fei membungkuk perlahan. Jika kau mewarisi warisanku, kau harus ingat bahwa sekte kita dulu bernama Sekte Taïqing. Jika kau mewarisi sekteku, kau juga akan dianggap sebagai murid Sekte Taïqing. Sekte Taïqing. Aku akan mengingatnya. Du Fei mengangguk pelan. Lagi pula, aku belum bertanya apa-apa padamu. Di mana alamatmu, senior? Mendengar ini, wajah sosok itu langsung sedikit bingung. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, namaku sudah lama terlupakan, tetapi di zaman kuno, aku disebut Kaisar Surgawi 9 Ekstrim. Kaisar Surgawi 9 Ekstrim. Seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar saat mendengar nama ini. Dinamai seperti langit, terlihat betapa kuatnya pria perkasa ini saat itu. Sekarang setelah omong kosong ini berakhir, waktuku sepertinya hampir habis. Tapi kalau dipikir-pikir, kau cukup menarik bagiku. Jika kita cukup beruntung untuk bertemu lagi, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai muridku. Jiuji Tiandi menatap Du Fei sejenak, lalu tersenyum tipis. Selamat tinggal senior, bukankah kau sudah meninggal? Wajah Du Fei berubah dan dia berkata dengan suara lirih. Siapa yang memberitahumu bahwa aku telah jatuh? Kaisar Jiuji tersenyum misterius lalu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, ekspresi Du Fei berubah drastis lagi. Jika dia belum musnah, seberapa kuatkah prajurit tak tertandingi yang bertahan hidup dari zaman kuno ini sekarang? Melihat Du Fei seperti ini, Jiuji Tiandi menunjukkan senyum jenaka, lalu dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah bola cahaya muncul, dan langsung menyerap ke dalam alis Du Fei. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang dari pandangan Du Fei dalam sekejap. 9 Kaisar menyegel tangan surga. Saat sosok itu menghilang, banjir informasi membanjiri pikiran Du Fei, dan di depan mata muncullah 5 karakter ungu emas besar. Kemudian, teknik bela diri yang kuat berkelebat bagai cahaya dan bayangan. Saat itu, Du Fei merasakan firasat aneh, ia telah menguasai semua ini tanpa perlu berlatih. Mengikuti cahaya dan bayangan ini, terdapat beberapa pengalaman dalam mempraktikkan seni bela diri ini dan teknik penggunaannya. Jelas, warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit 9 Ekstrim bukan sekadar seni bela diri biasa. Apa yang ia tinggalkan adalah sebuah warisan. Setelah menerima warisan ini, pemahaman Du Fei tentang seni bela diri mungkin akan mencapai tingkat yang benar-benar baru dalam sekejap. 9 Ekstrim Kaisar Surgawi. Setelah sekian lama, tubuh Du Fei sedikit bergetar, lalu perlahan membuka matanya. Kemudian, ia menggumamkan nama itu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas lega dan sedikit tenang. Meskipun ia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Jiuji Tiandi ini, setidaknya apa yang ia tinggalkan untuknya adalah harta karun yang sesungguhnya. Selamat, Guru. Anda telah memperoleh lebih dari sekadar keterampilan bela diri. Suara Xiaobai dengan cepat terngiang di benak Du Fei. Jelas, ia sudah tahu sesuatu saat ini. Ia mengangguk perlahan, lalu Du Fei menyadari bahwa ia telah keluar dari batu ujian dan kembali ke mata air roh Xuanbing. Ia melihat sekeliling dan mendapati ke-6 orang lainnya masih terbungkus cahaya kemasan. Jelas, mereka belum mendapatkan warisan yang mereka inginkan. 9 Kaisar menyegel tangan langit setelah beberapa saat, Du Fei mundur beberapa langkah dan berdiri di air. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Xiaobai, tahukah kau tingkatan seni bela diri apa ini? Aku, tidak yakin. Setelah ragu sejenak, Xiaobai berkata sambil tersenyum masam. Tidak yakin. Du Fei sedikit terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, ia berpikir bahwa warisan yang ditinggalkan oleh sosok seperti Kaisar Surgawi 9 Ekstrim setidaknya haruslah tingkat yang mulia tingkat 4. Bahkan benda tingkat Sein pun bukan hal yang mustahil. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa trik ini tidak dapat membedakan tingkat tertentu. Namun, jejak sisa pikiran orang itu sebenarnya bisa memutus hubungan antara aku dan tuanku. Jelas, orang itu pasti eksistensi terkuat di dunia. Dan benda-benda yang ditinggalkan oleh eksistensi seperti itu pasti bukan barang biasa. Tuan, jangan khawatir, kata Xiaobai dengan suara berat. Mendengar ini, Du Fei mengangguk. Meskipun dia belum menggunakannya, dia samar-samar mengerti dalam hatinya bahwa kekuatan tangan penyegel surga 9 Kaisar pasti beberapa poin lebih kuat daripada seni bela diri Ibel Es. Bagaimanapun, perjalanan ke alam es milenium ini sungguh sepadan.
Jika dia menyerang Long Aotian sekarang, dia sudah yakin bisa meningkatkan peluang menangnya hingga 80%. Tak lama kemudian, orang-orang yang tersisa juga menyebarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuh mereka, lalu mundur ke samping dengan penuh semangat, jelas telah mendapatkan seni bela diri atau keterampilan yang mereka inginkan. Du Fei tidak banyak bicara tentang adegan ini. Matanya tertuju pada Long Aotian, ingin melihat apakah dia telah berubah. Dengan kepergian Lu Yu, Zhou Ru, dan yang lainnya, akhirnya hanya Long Aotian yang tersisa di batu ujian, terbungkus cahaya keemasan. Setelah sekian lama, tiba-tiba terdengar suara dengungan, dan kemudian cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya perlahan menghilang. Dan pada saat cahaya keemasan itu menyala, semua orang dengan jelas melihat bahwa secercah kegembiraan terpancar di wajah Long Aotian. Sepertinya orang ini mendapat banyak manfaat. Zhou Ru, yang berdiri di samping Du Fei, sedikit mengernyit, lalu berbicara dengan suara rendah. Mungkin benar, orang ini adalah jenius tertinggi dari keluarga Yun Suilong, dan dia selalu sombong. Sudah kuduga dia akan menerima beberapa keuntungan, kata Du Fei dengan tenang setelah mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa Long Aotian juga memiliki jiwa bela diri, yang diperolehnya dari benih alam es milenium. Jiwa ini pasti akan sangat bermanfaat baginya dalam mendapatkan warisan di dalam batu percobaan. Tapi, lalu kenapa? Sesaat kemudian, ekspresi wajah Long Aotian kembali tenang. Seketika, tatapannya yang agak aneh menyapu Du Fei, dan matanya melebar, dengan jejak niat membasmi yang terpancar di sana. Namun, setelah beberapa saat, dia menekan niat membasminya dan bergerak ke sisi Lu Yu. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis. Jika orang ini ingin bertindak di sini, dia tidak takut padanya. Namun, jika dia tidak ingin bertindak, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak tertarik untuk terus terlibat dengannya di sini. Karena semuanya telah berakhir, suasana di lapangan menjadi sedikit aneh. Setelah beberapa saat, batu uji perlahan tenggelam ke dasar air, dan tirai cahaya yang menyelimuti Xuanbing Lingkuan berangsur-angsur menghilang, dan sosok 5 orang yang sebelumnya tidak masuk pun perlahan-lahan muncul. Pada titik ini, perjalanan menuju Xuanbing Lingkuan telah berakhir. Berdengung. Sesaat kemudian, gelombang energi langsung muncul di kuil kuno, dan kemudian pusaran energi muncul di atas mata air roh Xuanbing. Dari pusaran itu, yang terlihat adalah Gua Xuanbing. Melihat pemandangan ini, Lu Yu dan Long Aotian bergerak lebih dulu dan langsung melesat ke pusaran energi. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya juga menginjak tanah dan langsung bergegas ke tempat itu. Masih ada keheningan yang tak dapat dijelaskan di Gua Xuanbing saat ini, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bersedia pergi sebelum orang yang memasuki mata air spiritual Xuanbing keluar. Setelah beberapa saat, pusaran energi tiba-tiba muncul di atas Gua Xuanbing, dan kemudian beberapa sosok dengan cepat bergegas keluar darinya. Orang-orang itu keluar. Saya tidak tahu siapa yang akhirnya mendapatkan Yan Zongqi. Apa inti dari Yan Zongqi warisan sekte kuno adalah hal terpenting. Aku ingin tahu apakah ada yang telah memperoleh warisan tingkat suci. Di tengah ledakan suara berisik, lebih dari selusin sosok terlihat bergegas keluar dari pusaran energi. Kecuali Du Fei dan monster tua bermata satu yang mendarat langsung di tanah, yang lainnya dengan cepat menyerbu pasukan mereka. Melihat ke-12 orang itu dengan ekspresi berbeda, tak seorang pun berani berkata apa-apa, karena tak seorang pun yakin manfaat apa yang mereka peroleh dari kehadiran mereka. Namun, beberapa orang yang berhati-hati menatap Du Fei dengan mata penuh keterkejutan, lalu mereka semua terkesiap, karena mereka menyadari bahwa kekuatan Du Fei telah mencapai alam master bela diri setengah langkah. Bagi mereka yang baru saja menyaksikan tingkatan Du Fei sebagai master bela diri setengah langkah, Du Fei ini benar-benar abnormal hingga ekstrim. Ada apa? Long Bai, dengan wajah agak pucat, menatap Long Aotian yang mendekat dan berbisik. Mendengar ini, ekspresi Long Aotian tetap tidak berubah. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik, anak itu tidak mudah dihadapi. Ayo kita mulai saja. Asal kita bisa mendapatkan benda itu, aku 100% yakin bisa membasmi anak itu saat itu juga. Mendengar Long Aotian mengatakan ini, wajah Long Bai langsung berubah muram. Ia tahu sedikit tentang temperamen Long Aotian dan tentu saja mengerti bahwa Long Aotian bukanlah tipe orang yang suka memelihara harimau untuk menyakitinya. Karena ia tidak memberi sinyal untuk menyerang Du Fei sekarang, mungkin saja ia sudah menyerang dan menderita kerugian besar. Tentu saja, dengan kelihayannya, Long Bai tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Ia hanya mengangguk pelan. Lagi pula, apa yang dikatakan Long Aotian memang benar. Jika ia mendapatkan benda itu, bahkan jika ia memiliki 10 Du Fei,
itu tidak akan cukup. Apa? Du Hao menatap ke depan dan berbicara dengan ringan. Aku punya satu jilid buku seni bela diri tingkat 6. Mendengar ini, Du Xuan buru-buru berkata dengan suara rendah. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya padanya. Aku hanya tidak percaya tidak ada yang terjadi di dunia es berusia 1000 tahun itu. Du Hao melirik Du Fei dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, ekspresi Du Xuan berubah agak muram. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, di antara generasi muda keluarga Yun Suidu kita, mungkin hanya segelintir yang bisa dibandingkan dengannya. Jika kita bisa mengizinkannya bergabung dengan keluarga utama, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Namun, kebencian antara dia dan keluarga Yun Suilong begitu dalam sehingga tak terelakkan. Jika kita menerimanya, kemungkinan besar kita akan berselisih dengan keluarga Yun Suilong sepenuhnya. Jadi, saran saya, kita harus membantunya ketika waktunya tepat. Lagi pula, marganya adalah Du. Sekalipun dia bukan dari keluarga Yun Suidu, dia tetap bermarga Du. Sedikit bantuan. Wajah Du Hao tampak aneh. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Ekspresi wajahnya sungguh tak terjelaskan. Lupakan saja, abaikan saja orang ini untuk saat ini. Selanjutnya, ada acara besar antara Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui kita. Di lapangan, mata Du Fei mengamati sekeliling dengan ringan, lalu ia menyadari bahwa orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui perlahan-lahan bergerak mendekati orang-orang dari Sekte Junwu. Jelas, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya adalah apa yang disebut acara besar. Aku tidak tahu apa yang Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui ingin lakukan. Du Fei menatap pemandangan itu dan berkata sambil tersenyum tipis setelah beberapa saat. Seharusnya pil teratai es. Kalau Tuan tidak mendapatkan warisan Kaisar Langit 9 Ekstrim, aku tidak yakin. Tapi karena Tuan sudah mendapatkan warisan Kaisar Langit 9 Ekstrim, artinya hanya satu, yaitu rencana mereka untuk mendapatkan pil teratai es, kata Xiao Bai perlahan dengan nada serius. Menurut apa yang kau katakan, mereka berencana untuk mendapatkan pil teratai es. Bukankah itu hal yang baik, kata Du Fei ringan. Tidak buruk, tapi aku selalu merasa ada yang agak aneh. Aku jelas merasakan aura pil teratai es di mata air roh es misterius. Tapi, melihat mereka, jelas mereka tidak akan memasuki mata air roh es misterius. Mungkinkah persepsiku saat itu salah? Kau pasti salah persepsi. Lagi pula, dalam ingatan itu, kita juga melihat Kaisar 9 Ekstrim secara pribadi menyegel pil teratai es di ruangan luar ini, dan mungkin tersembunyi jauh di dalam mata air roh es misterius. Ada benda-benda misterius lainnya. Setelah berpikir sejenak, Du Fei berbisik. Mungkin, Xiao Bai mengangguk tak berdaya, lalu berbisik, apa yang harus kita lakukan selanjutnya mencoba menyusup ke tim mereka, atau hanya duduk diam dan menonton pertarungan. Mari kita lihat situasinya dulu. Du Fei ragu sejenak sebelum berbisik. Jika sebelumnya, dia pasti akan berpikir untuk menyusup ke dalam kelompok tanpa ragu-ragu untuk melihat apakah ada peluang mendapatkan pil teratai es. Namun sekarang, setelah menyaksikan kekuatan Kaisar Surgawi 9 Ekstrim, dia tentu mengerti bahwa mendapatkan pil teratai es tidak akan semudah yang dibayangkan orang-orang itu. Karena itu, hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah menunggu dan melihat. Saat Du Fei memikirkannya, wajah orang-orang lain di ruangan itu juga berubah aneh. Mereka telah melihat Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui berkumpul, dan tentu saja mereka tidak berpikir mereka akan membahas apa yang akan mereka makan malam ini. Karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah keenam kekuatan besar ini sedang merencanakan sesuatu. Bahkan orang-orang dari pasukan seperti Bai Rimen, Nu Shouzai, dan Bing Suemeng semuanya memasang ekspresi yang sangat aneh saat ini. Semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan ke-6 pasukan besar ini. Suasana di lapangan semakin aneh, hampir semua orang memusatkan perhatian pada 6 kekuatan utama, dan suasana di lapangan terasa begitu berat hingga rasanya ingin membeku. Bisa dibilang, jika 6 kekuatan utama ini bertindak sembarangan saat ini, bisa jadi akan terjadi kerusuhan. Dalam suasana ini, Lu Yu dari Sekte Junwu tiba-tiba melangkah maju dan langsung mendarat di udara. Tatapannya yang acuh tak acuh menyapu sedikit ke sekeliling, dan setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata, semuanya, tidak perlu marah seperti itu. Jika Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui kita menyembunyikan apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian mungkin tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya menyangkut seluruh dinasti Daan, jadi saya pikir semua orang di sini berhak untuk mengetahuinya. Kurasa beberapa orang mungkin tahu bahwa alam es milenium ini diciptakan oleh kekuatan yang sangat dahsyat di zaman kuno.
Setelah kerundewa sekte kuno itu, banyak kekuatan besar lainnya terus menduduki tempat ini. Dan mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan pil teratai es, salah satu Yuan dan langit dan bumi, harta paling berharga yang ditinggalkan oleh sekte kuno asli. Tertawa, apa, pil teratai es benda legendaris itu? Siapapun yang memperoleh Yuan dan langit dan bumi akan menguasai dunia. Mungkinkah ini benda legendaris itu? Jadi memang ada yang seperti ini di sini, tapi bagaimana mungkin orang-orang dari sekte Junwu dan 5 keluarga Yunsui bisa mengatakan hal seperti itu? Kau tahu, hanya ada satu Tian di Yuandan, dan dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana kita bisa membaginya? Kau pikir mereka bodoh apa? Kau tidak mendengarkan apa yang dikatakan Lu Yu setelah sekte kuno itu? Banyak sekali kekuatan yang menduduki tempat ini demi pil teratai es, tetapi pil teratai es masih ada di sini, yang berarti kekuatan kuno itu telah gagal. Kurasa bahkan jika orang-orang dari sekte Junwu bergabung dengan orang-orang dari 5 keluarga Yunsui, mereka tidak yakin bisa mendapatkan pil teratai es. Kurasa mereka ingin kita membantu mereka. Memangnya kenapa kalau aku cuma asisten? Kalau peluangnya cuma 1:10.000 untuk mendapatkan pil teratai es, aku akan berjuang. Asal aku bisa mendapatkan pil teratai es, aku akan jadi yang terkuat di dinasti Daan. Benarkah ini untuk pil teratai es? Du Fei juga menyipitkan mata dan menatap Lu Yu yang melayang. Bahkan jika mereka tidak berniat meminum pil teratai es, dia mungkin harus membimbing mereka. Karena mereka ingin meminumnya, maka dia tidak perlu bersusah payah. Xiao Bai, apa niat orang ini memberitahu semua orang bahwa dia berencana mendapatkan pil teratai es, dan jika sesuatu seperti itu muncul di dunia, mungkin akan menyebabkan banyak sekali pertarungan. Aku juga tidak tahu, tapi melihat situasinya, kurasa kali ini mereka tidak berencana membuka segelnya secara perlahan, melainkan bersiap menggunakan beberapa tindakan kursif. Xiao Bai tampak ragu sejenak sebelum berbisik, pokoknya, kita harus tetap mengawasi, tapi kurasa semuanya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Haha, semuanya, tidak perlu terlalu terkejut. Kurasa semua orang yang hadir sudah pernah mendengar legenda pil teratai es, jadi harap bersabar. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Lu Yu meletakkan tangannya di belakang punggung, tersenyum tipis, lalu melanjutkan, kami, Sekte Junwu, mengetahui tentang pil teratai es dari sebuah buku kuno yang kami peroleh secara tidak sengaja. Kami juga mengetahui alasan mengapa banyak sekte setelah sekte kuno asli tidak dapat memperoleh pil teratai es, yaitu, pil teratai es disegel oleh sekte kuno dengan sekuat tenaga. Dan segel seperti itu tidak semudah versi aslinya. Bisa dibilang, dengan sedikit orang di sini, jika ini zaman kuno, apalagi membuka segelnya, kami mungkin bahkan tidak akan bisa mendekat. Untungnya, bertahun-tahun telah berlalu. Sejak kami, Sekte Junwu dan 5 keluarga Yunsui, secara tidak sengaja menemukan segel pil teratai es, kami menyadari bahwa meskipun sekte-sekte kuno yang menempati wilayah ini pada akhirnya tidak mendapatkan pil teratai es, mereka telah merusak sebagian segelnya. Dan setelah beberapa tahun penelitian, Sekte Junwu kami juga telah menemukan beberapa metode yang memberi kami peluang 50% untuk mendapatkan pil teratai es kali ini. Namun, metode ini sangat mahal, dan mungkin memerlukan partisipasi semua orang yang hadir. Lakukan saja kalau kau mau. Kau pikir kau siapa? Jun Wuzong. Segampang itukah bagi kami untuk bertindak? Kau pikir tidak semudah itu mengelabui sekelompok preman, kan? Kami, 5 keluarga Yunsui, baru mengetahui berita ini belum lama ini. Awalnya, kami agak khawatir bagaimana cara mendistribusikan pil teratai es jika begitu banyak kekuatan bergabung, tetapi tak lama kemudian kami mendapatkan petunjuk pasti lainnya. Artinya, selain pil teratai es, sekte kuno itu juga menyegel banyak jimat bela diri, seni bela diri, latihan, dan bahkan pil Yanzong di dalamnya. Dan kekuatan itu mampu menciptakan ruang seperti alam es milenium. Saya yakin semua orang bisa membayangkan betapa kuatnya sekte itu saat itu. Dan betapa kayanya harta sekte yang mereka tinggalkan. Dan semua ini bukanlah sesuatu yang bisa ditelan oleh 5 keluarga Yunsui dan Sekte Junwu sendirian. Bahkan jika kalian tidak berkesempatan mendapatkan pil teratai es, selama kalian bisa mendapatkan sedikit isinya, mungkin perjalanan itu akan sepadan, kan? Di antara 5 keluarga Yunsui, Long Aotian juga melangkah maju, sosoknya mendarat di udara, lalu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, wajah banyak orang langsung menjadi sedikit fanatik. Pil teratai es yang disebut-sebut itu sungguh terlalu penting. Karena pentingnya, meskipun semua orang sedikit beruntung, mereka juga menyadari bahwa peluang mereka untuk mendapatkan pil teratai es sangat kecil, dan jika mereka bertindak ceroboh, risiko kehilangan nyawa mereka sangat tinggi. Oleh karena itu,
meskipun banyak orang antusias, mereka tidak berniat bekerja keras untuk 6 kekuatan utama. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Long Aotian, mata banyak orang mulai berbinar. Sekalipun aku tidak bisa mendapatkan pil TS, manfaat lainnya mungkin cukup untuk aku telan. Yanzong dan Du Fei sedikit mengernyit. Benda ini sepertinya punya reputasi yang sangat besar. Tuan, Anda tidak tahu ini, kan pil Yanzong ini hanyalah Qi Yanzong yang dimurnikan menjadi pil. Tidak jauh berbeda dengan pil Juqi, tetapi perbedaan nilainya bagaikan langit dan bumi. Banyak ahli tingkat sekte, ketika mereka berlatih, tidak dapat menemukan Qi Yanzong, jadi mereka biasanya membeli pil Yanzong dalam jumlah besar untuk digunakan. Tapi pil Yanzong sangat langka, jadi harganya juga tak ternilai. Suara Xiao Bai terdengar cepat. Jadi begitulah. Tapi, dalam pecahan ingatan itu, kita tidak melihat sekte Taiking menyegel apapun di sana. Du Fei mengerutkan kening. Kalau begitu, seharusnya ada dua kemungkinan. Pertama, kita belum melihat ingatan itu, atau ingatan yang kita lihat belum lengkap. Kedua, sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui hanya menipu orang. Tujuan mereka melakukan ini adalah untuk menjadikan orang-orang ini preman bebas mereka. Kau tahu, dengan kekuatan mereka, setelah mendapatkan pil TS, apakah mereka masih takut pada kucing dan guk-guk ini? Xiao Bai berpikir sejenak sebelum berbisik. Berdasarkan pemahamanku tentang Long Aotian, kemungkinan kedua lebih mungkin. Kita tidak perlu terburu-buru mengungkap mereka. Lagi pula, ada banyak kasus di dunia ini di mana belalang sembah mengintai jangkrik sementara burung oriole menunggu di belakang. Du Fei tersenyum tipis dalam hati, lalu matanya perlahan tertuju pada dua sosok di udara. Untuk saat ini, mari kita bekerja sama dengan mereka untuk sementara waktu. Entahlah, kalau kita bertindak, apa yang harus kita lakukan setelah suasana di lapangan hening sejenak, seseorang berbicara. Haha, kau tak perlu terlalu khawatir. Ini bukan hal yang berbahaya. Kita tidak berencana melakukan hal berbahaya kali ini. Sebaliknya, kita akan menggunakan formasi besar di puncak-puncak salju untuk langsung menghancurkan segel pil TS. Dan untuk menghancurkan segelnya, yang kau butuhkan hanyalah energi sejati. Selama semua orang bertindak, kurasa peluang keberhasilannya pasti sekitar 50%. Lu Yu tersenyum dan berbicara dengan lembut. Begitu banyak sekte kuno yang gagal. Bagaimana kau bisa yakin kita akan berhasil dan jika kita gagal, apa konsekuensinya? Kau belum menjelaskannya dengan jelas, kan? Di sisi lain rumah budak binatang, wajah Meng Bai tampak sedikit aneh, dan ia berbicara dengan ringan setelah beberapa saat. Haha, Tuan Muda Meng, pertanyaanmu bagus sekali. Aku hanya bisa bilang, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Kalau kukatakan kau bisa membuka segelnya dengan kepastian 100% dan sama sekali tidak ada risiko, kurasa kau tidak akan percaya. Di dunia ini, risiko dan peluang selalu ada. Semua orang harus tahu, kesempatan seperti ini yang bisa membuatmu mencapai langit dalam semalam itu langka. Lu Yu tidak menjelaskan banyak, tetapi berbicara dengan ringan. Setelah mendengar ini, mata banyak orang berbinar lagi. Lagi pula, apa yang dikatakan Lu Yu memang praktis, dan kepraktisan semacam ini membuat orang mengerti bahwa mungkin mereka benar-benar bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang akan membuat mereka melejit menjadi terkenal dalam semalam. Karena Lu Yu, salah satu dari 4 murid inti Sekte Junwu, telah berbicara seperti ini. Maka kami, Nu Shoushai, akan melakukan bagian kami. Kami juga sangat tertarik dengan pil TS dan harta karun Sekte kuno. Setelah ragu sejenak, Meng Bai berkata dengan lembut. Hehehe, karena Tuan Muda Meng sudah bicara, maka aliansi es dan salju kita tidak boleh lengah. Mari kita libatkan aliansi es dan salju kita dalam operasi ini. Di sisi lain, Lian Bingyun juga tersenyum tipis dan berbicara. Mengikuti dua kekuatan besar ini, Sekte Bairi dan kekuatan besar yang datang dari segala arah segera angkat bicara. Lagi pula, semua orang mengerti bahwa meskipun mereka gagal, mereka tidak bisa pergi begitu saja saat ini. Melihat suasana yang memanas, Lu Yu dan Long Aotian bertukar pandang dan mengangguk pelan. Lu Yu lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, kalau begitu, siapapun yang mau membantu, silakan ikuti kami. Tapi aku juga ingin memberikan 3 aturan untukmu. Jika ada yang naik ke sana dan mencoba memancing di air keruh tanpa usaha apapun, basmi mereka. Jika ada yang berencana menyabotase operasi kita, basmi mereka. Jika ada yang berselisih dengan orang lain di sana, basmi mereka. Kurasa kalian semua harus mengerti bahwa jika Jun Wuzong ingin membasmi seseorang, kita pasti bisa melakukannya. Dan siapapun orang itu, mereka pasti akan mati. Begitu dia selesai berbicara,
tatapan Lu Yu seolah menyapu Du Fei secara sengaja atau tidak sengaja, lalu dia melangkah di udara, lalu memimpin sejumlah besar orang dari Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui untuk bergegas keluar dari Gua Xuanbing. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang tersisa melangkah ke tanah satu persatu, masing-masing menggunakan metode yang berbeda untuk segera mengikuti. Di tengah kerumunan yang padat, Du Fei tidak langsung mengikuti, tetapi menunjukkan ekspresi termenung. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata, sepertinya penampilanku kali ini terlalu mencolok. Orang-orang Sekte Junwu takut aku akan menimbulkan masalah. Tidak apa-apa, selama kita tetap rendah hati dan tidak membuat masalah, kurasa orang-orang dari Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui tidak akan berniat mengincarmu. Sekarang, yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana kita akan merebut harta karun itu setelah mereka mengangkat segelnya. Xiao Bai melompat ke bahu Du Fei dan berkata ringan dengan ekspresi serius. Setelah Du Fei mengangguk, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah melangkah ringan di tanah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan kerumunan yang padat. Suas-huas-hua, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, berdesakan rapat, melayang di udara bagai semut. Setiap sosok yang mampu melayang di udara ini setidaknya memiliki kekuatan seorang pendekar setengah langkah. Bisa dibilang, saat ini, para pemuda dan tokoh terkemuka dari dinasti Daan dan dinasti-dinasti di sekitarnya sedang berkumpul. Pada saat ini, pandangan mata banyak orang tertuju pada gunung datar yang tampak seperti baru saja dipotong oleh pedang tajam, dan ekspresi terkejut terpancar di wajah mereka. Di gunung ini, terdapat aura Yanzong yang sangat kaya. Aura Yanzong tampak memiliki semacam urat, membentuk formasi samar, yang membuat orang merasa sedikit halus. Berdiri di tengah kerumunan yang padat, Jun Wuzong dan orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui mengabaikan orang-orang di sekitar mereka saat ini, dan mata mereka semua tertuju pada gunung datar di bawah. Mari kita mulai. Setelah beberapa saat, pemimpin Lu Yu mengangguk ringan, dan kemudian dia melihat hampir 100 sosok dari Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui tersebar di udara dalam sekejap, dan kemudian energi sejati melonjak, dan energi sejati seperti air pasang langsung bergulir ke formasi besar di bawah. Saat energi sejati ini diserap, Qianzong yang tadinya agak halus langsung memadat. Kemudian, sinar biru berkelebat terus-menerus, dan akhirnya sebuah formasi raksasa terbentuk di puncak gunung. Menatap formasi di bawah, bahkan Du Fei pun tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Ia bisa merasakan bahwa meskipun formasi itu belum sepenuhnya terbentuk, aura yang terkandung di dalamnya sungguh menakjubkan. Ia tak menyangka Jun Wuzong ternyata memiliki fondasi seperti itu. Hehe, Sekte Junwu tidak punya kemampuan seperti itu. Kemungkinan besar ini formasi besar peninggalan Sekte kuno. Suara Xiao Bai samar-samar terngiang di benak Du Fei, dan ada sedikit nada terkejut dalam suaranya. Apa maksudmu, tanya Du Fei ringan. Saya punya gambaran kasar tentang cara kerja formasi ini. Ini bukan formasi yang digunakan untuk menghancurkan segel, melainkan formasi yang menghancurkan segel. Kehancuran. Du Fei menggelengkan kepalanya. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara memecahkan dan menghancurkan, keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar. Pemecahan bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi penghancurannya menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan segel. Dan dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menggunakan metode ini. Karena meskipun berhasil, benda-benda di dalam segel akan hancur total. Namun, pil Trates adalah pil Yuan langit dan bumi, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Jadi orang-orang itu mempertimbangkan untuk menggunakan metode ini. Dengan cara ini, sebenarnya tidak ada yang lain di dalam segel selain pil Trates. Kata Xiao Bai dengan suara berat. Begitukah? Tidak apa-apa, meskipun kita tidak bisa memancing di air yang keruh, aku ragu Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui akan mampu menahan amarah mereka ketika saatnya tiba. Mereka tidak mengerti seperti apa jadinya jika orang-orang ini mengamuk. Bibir Du Fei mengerucut dingin saat ia perlahan berbicara dalam hati. Ia sangat menantikan bagaimana Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui akan menyelesaikan masalah besar ini ketika saatnya tiba. Setelah formasi itu muncul di puncak gunung sejenak, Lu Yu akhirnya berbalik dan menghadapi orang-orang kuat yang berdesakan di belakangnya. Ia membungkuk sedikit dan berkata, semuanya, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah memasuki formasi ini dan kemudian menyuntikkan energi sejati dari tubuh kalian ke dalam formasi ini. Selain aku, Jun Wuzongku dan orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui juga akan memasuki formasi ini. Jangan khawatir, sedangkan aku perlu mengendalikan formasi ini sendiri, jadi mohon maafkan aku.
Aku tahu beberapa dari kalian mungkin bermental beruntung dan tidak ingin bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Tapi aku tetap mengatakan bahwa kemungkinan kita untuk membuka segelnya tidak terlalu tinggi. Jika ada yang melepaskannya dan kita gagal pada akhirnya, jangan salahkan Jun Wuzongku. Kurasa kalian semua tahu apa yang lebih penting. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Setelah selesai berbicara, orang-orang dari Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui adalah yang pertama mendarat, dan langsung menempati beberapa tempat yang tampaknya penting dalam formasi. Kemudian, energi sejati yang bergulung langsung menyebar, langsung menyebabkan aura formasi mendidih seketika. Jelas, Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui tidak mempercayai orang lain untuk mengendalikan tempat-tempat penting ini. Setelah orang-orang dari Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui masuk, para ahli di udara ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mendarat di formasi satu persatu. Du Fei juga bergabung dengan kerumunan dan mendarat dengan hati-hati di formasi. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia merasakan aura aneh Yanzong melilit tubuhnya. Namun, Du Fei dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Yanzong ini jelas mengandung beberapa aura lain, sehingga mustahil bagi manusia untuk memurnikannya. Saat aura Yanzong ini melilitnya, aura di tubuhnya tampak semakin mendidih. Tertawa, setelah ragu sejenak, orang-orang di sekitarnya segera mengaktifkan energi sejati mereka dan terus-menerus menuangkannya ke dalam formasi di bawah kaki mereka. Du Fei juga ragu sejenak sebelum menginjak tanah, dan aliran samar energi sejati mengalir masuk. Namun, tidak seperti yang lain yang tidak ragu-ragu, dia selalu tetap tenang. Dia tidak percaya formasi ini akan terlalu sederhana. Bum bum bum. Dengan masuknya energi sejati bagaikan air pasang, 6 pilar cahaya keemasan segera melesat ke langit dalam formasi tersebut, dan semburan aura kuat terus-menerus terpancar, secara langsung menyebabkan seluruh alam es milenium bergetar. Para prajurit yang tak mampu mendaki puncak bersalju pun merasakan perubahan ini, dan langsung menatap langit dengan ekspresi muram. Meskipun mereka tahu pasti ada sesuatu yang besar terjadi di dunia es berusia 1000 tahun ini, mereka juga paham bahwa mereka tak berhak ikut campur dalam hal-hal semacam itu. Pada saat ini, 6 pilar cahaya keemasan di puncak-puncak salju akhirnya perlahan menyatu, dan segera membentuk pedang emas yang terbuat dari energi sejati. Dan pedang ini secara mengejutkan digenggam oleh telapak tangan Eleve Yu yang melayang di kehampaan. Kakak-kakak, saat semua orang mendongak dan berkonsentrasi pada pedang emas itu, mereka mendengar suara rantai yang aneh. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah pintu perunggu raksasa perlahan muncul di atas puncak salju. Di atas pintu itu, terdapat rantai ki yang tak terhitung jumlahnya yang tersegel. Beberapa rantai ki ini telah putus, dan beberapa telah menjadi sangat kecil, tetapi meskipun demikian, momentum yang terbentuk oleh benda-benda yang terkondensasi ini sungguh mengguncang bumi. Ini segel pil teratai es. Menatap pintu perunggu raksasa di udara, meskipun Du Fei sudah tahu banyak, dia sangat terkejut. Hampir seketika, aura di atas pintu perunggu menyebar seperti suatu zat, langsung menekan udara di sekitarnya begitu keras hingga membuatnya bergetar tanpa henti. Pada saat ini, seluruh alam es milenium mulai bergetar hebat. Semuanya, pil teratai es dan harta karun sekte kuno ada tepat di balik pintu perunggu raksasa ini. Selama kita bisa menghancurkan segel ini, semua orang akan punya kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Saat seperti ini, apa kita masih perlu menahan diri? Nada Lu Yu yang sedikit fanatik langsung menyebar ke seluruh alam es milenium. Tidak perlu. Pada saat ini, banyak sekali pria kuat berteriak serempak, dan dalam situasi yang sangat bergairah seperti itu, semua orang mati-matian mendesak energi sejati dalam tubuh mereka. Harta karun di balik pintu perunggu besar telah membuat semua orang tergila-gila. Semakin banyak energi sejati yang terkonsentrasi mengalir masuk, pedang emas itu menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, cahaya sepanjang 1000 kaki tiba-tiba memancar dari tubuh Lu Yu. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat pedang emas itu dengan kedua tangan. Sesaat kemudian, ia mengayunkannya dengan ganas ke udara. Satu pedang menghancurkan langit. Tertawa. Ledakan. Bayangan bilah pedang emas melesat bagai kilat, mendarat keras di gerbang perunggu emas, langsung memotong beberapa rantai ki di gerbang perunggu. Hebat. Pedang gila Lu Yu memang pantas menyandang reputasinya. Melihat kejadian itu, banyak orang berteriak serempak. 2 pedang menentukan hasilnya. 3 pedang memotong hidup dan mati. 4 pedang menghancurkan reinkarnasi. Seolah merasakan perubahan di gerbang perunggu raksasa itu, Lu Yu langsung menggila. Pedang emas raksasa di tangannya melancarkan serangkaian serangan, melesat ke depan berulang kali, lalu mendarat di gerbang perunggu raksasa itu. Saat pedang itu menebas,
rantai ki di gerbang perunggu itu terus-menerus terputus. Bahkan gerbang perunggu itu pun dipenuhi ledakan keras. Situasi ini membuat semua orang di bawah sangat antusias. Perasaan hampir memasuki gunung harta karun itu sungguh mengasyikkan. Rasanya tidak benar, ini agak terlalu mudah. Du Fei mendongak ke atas, melihat serangan di atas yang begitu dahsyat hingga hampir merobek kehampaan, dan berbagai pikiran terus berputar di benaknya. Meskipun ia tahu bahwa setelah formasi tersebut mengumpulkan energi sejati dari banyak orang, kekuatan ofensif yang dibentuk oleh formasi ini bisa dibilang tak terkalahkan di level Wuzong. Namun, Du Fei sangat jelas tentang bagaimana segel itu dipasang hari itu. Ia tidak percaya bahwa segel yang dipasang oleh makhluk seperti itu dengan kekuatan seluruh sekte bisa dipatahkan semudah itu. Itu memang tidak benar. Orang-orang dari Sekte Junwu dan 5 keluarga Yun Sui itu tampaknya sengaja menahan energi sejati mereka. Kurasa segelnya tidak sesederhana itu. Mungkin pintu perunggu besar ini hanyalah langkah pertama. Suara Xiao Bai terdengar serius. Baru langkah pertama. Du Fei mengerutkan kening, lalu dengan tenang mengeluarkan beberapa pil pemulihan ki dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ledakan. Setelah serangan terus-menerus, pada saat tertentu, rantai ki padat di udara akhirnya terputus, dan gerbang perunggu besar juga terbuka oleh serangan itu. Setelah menatap pemandangan di depannya sejenak, ekspresi Du Fei tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tubuhnya langsung melompat ke udara dan mundur keluar formasi. Mengaum, dan pada saat Du Fei mundur, pintu perunggu besar itu tiba-tiba terbuka, dan kemudian, napas yang tampaknya berasal dari zaman kuno langsung menyebar, dan kemudian, suara gemuruh yang mengejutkan memenuhi dunia. Desir, tepat saat teriakan itu jatuh, cahaya biru langsung menyapu dari gerbang perunggu raksasa dan langsung mengenai formasi besar di puncak-puncak salju. Pada saat ini, formasi besar itu langsung hancur, dan pedang emas yang terkondensasi dari energi sejati para ahli yang tak terhitung jumlahnya juga langsung berubah menjadi kepingan cahaya kemasan. Sosok-sosok yang tersapu oleh cahaya biru itu langsung berubah menjadi patung es. Pemandangan ini tak hanya memengaruhi orang-orang di lapangan, tetapi juga para tokoh kuat dari Jun Wuzong dan 5 keluarga Yun Sui. Mereka tampak tak berdaya untuk beberapa saat. Mereka menatap udara dengan takjub, wajah mereka berkedut tak henti-hentinya. Di tengah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya, aura kuno sekali lagi menyebar dari gerbang perunggu raksasa, dan kemudian seekor naga es raksasa yang tampaknya telah bertahan dari zaman kuno melangkah maju. Saat ini, langit dan bumi berubah warna. 300.